Sahabat terbaikku menjebloskanku ke penjara dan merebut suamiku yang seorang pengacara. 3 tahun kemudian, aku datang ke pernikahan mereka dengan membawa hadiah istimewa yang akan membuatnya ngeri. Malam itu, berdiri di depan lobi sebuah hotel bintang 5 di jantung kota Jakarta, aku menatap layar LED raksasa yang terpampang di dinding luar gedung. Selamat menempuh hidup baru. Mempelai pria Bramantyo Wijoyo, mempelai wanita Rania Putri. Nama-nama itu tertera jelas di bawah cahaya yang berkelip. Setiap hurufnya seakan menjadi bilah pisau dingin yang mengiris mataku. Angin malam berembus, meniup ujung gaunku dengan lembut. Di tanganku, sebuah amplop tipis ku genggam begitu erat hingga nyaris kusut. Isinya bukanlah uang atau hadiah mewah, melainkan hanya beberapa lembar kertas A4 yang terlipat rapi. Namun aku tahu, begitu amplop ini terbuka, kebahagiaan sempurna yang diimpikan oleh sahabatku, Rania, akan runtuh dalam sekejap. 3 tahun lalu, orang yang mendorongku ke penjara adalah sahabatku sendiri, Rania. 3 tahun kemudian, Rania mengenakan gaun pengantin seputih salju, menggandeng lengan mantan suamiku, berjalan di tengah sorotan lampu dan ucapan selamat. Dan aku, yang baru saja kembali dari ambang kematian, ironisnya menjadi tamu undangan di pernikahan mantan suami dan sahabat terbaikku. Takdir terkadang memainkan lelucon yang begitu kejam. Aku menunduk, menatap bayanganku di lantai marmer. Wajah yang dulu pernah dijuluki ratu dunia hukum dan menjadi sorotan media, kini tirus dan pucat, dengan tulang pipi yang menonjol. Kedua mataku cekung, seperti milik seseorang yang telah melewati musim dingin yang teramat panjang. Aku menghirup dalam-dalam udara yang bercampur antara aroma parfum mahal dari dalam gedung pernikahan dan asap knalpot jalanan. Tanpa sadar, sebuah senyum sinis yang samar terukir di bibirku. 3 tahun lalu, aku melewati pintu pengadilan di tengah hujan blitz kamera dan caci maki, dengan tuduhan sebagai pengacara yang mengkhianati klien dan pelaku kejahatan ekonomi. 3 tahun kemudian, kamera-kamera yang sama kembali menyorot wajahku, namun kini mereka menyebutku wanita yang secara ajaib dinyatakan tidak bersalah setelah divonis hukuman seumur hidup. Pagi tadi, saat palu hakim berbunyi di ruang sidang, ujung jariku mati rasa. Dengan terungkapnya pelaku sebenarnya, pengadilan membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan terdakwa Aulia Saraswati tidak bersalah. Perintahkan pembebasan segera. Saat kata-kata itu menggema, aku merasa seperti sedang bermimpi. 3 tahun masa tahanan, vonis seumur hidup yang membayangi kepalaku. Malam-malam tanpa tidur yang diisi suara derit jeruji besi bak lolongan iblis. Semua itu sirna hanya dengan beberapa kata ringan, tidak bersalah. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku begitu gemetar hingga aku nyaris jatuh terduduk. Pintu ruang sidang yang berat berderi terbuka, suaranya menggema panjang di koridor yang kosong. Di luar pintu, para wartawan mengerumun seperti hiu yang mencium bau darah, menyalakan blitz mereka. Mereka berlari ke arahku dan berteriak, "Ibu Aulia, 3 tahun lalu yang melaporkan Anda adalah rekan pengacara Anda sendiri. Siapa yang Anda salahkan? Ibu Aulia, mantan suami Anda, pengacara Bramantyo Wijoyo, kini telah menjadi bintang di dunia hukum. Adakah yang ingin Anda sampaikan kepadanya?" Aku menatap kerumunan yang kacau itu. Tatapanku begitu dingin hingga aku sendiri terkejut. Dulu, aku pernah menerima sorotan kamera ini dalam kemuliaan. Di usia termuda, aku memenangkan berbagai kasus besar secara beruntun dan disebut-sebut sebagai kebanggaan dunia hukum. Namun dalam semalam, segalanya berubah menjadi lumpur. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, aku hanya mengucapkan satu kalimat dengan suara serak. Dengan semua yang telah saya pelajari, saya akan melacak kejahatan yang tersembunyi dan menyeret semua orang yang bersembunyi di balik kegelapan ke pengadilan. Saat mengucapkannya, kupikir aku hanya mencoba memegang sisa-sisa harga diriku yang terakhir. Tapi jika kupikirkan sekarang, itu adalah sumpah yang kuikrarkan pada diriku sendiri, saat aku melangkah keluar dari gerbang utama pengadilan. Dengan sebuah kotak kardus berisi beberapa helai pakaian usang dan beberapa buku, gerimis mulai turun. Hujan yang tanggung untuk membuka payung, namun cukup untuk meresap ke dalam pakaian dan membuat tubuh menggigil. Saat aku merapatkan kerah bajuku, aku mendengar suara langkah kaki yang begitu ku kenal di belakangku. Lalu, suara bariton rendah yang dulu tak terhitung seringnya membisikkan cinta di telingaku. "Aulia."
Aku membeku di tempat. Selama 3 tahun, aku tidak pernah bertemu Bramantyo selain melalui foto atau wawancara di koran. Dia selalu berapi-api berbicara tentang keadilan, prinsip, dan batas antara perasaan pribadi dan etika profesi. Ketika aku berbalik, dia berdiri di sana. Setelan jasnya yang dijahit sempurna, dasi yang rapi, dan tatapan mata yang tenang. Waktu seakan melewatinya begitu saja. Hanya aku yang menjadi tua dan lusuh. Untuk apa kau di sini? Suaraku kasar seperti pasir kering. Bramantyo menatapku lama, pandangannya menyapu rambutku yang dipotong pendek dan pergelangan tanganku yang kurus, di mana bekas borgol masih samar terlihat. Aku melihat mulutnya bergerak sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu terkatup kembali. Akhirnya, dia berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Aku ada sidang di ruang sebelah hari ini. Tidak kusangka kita akan bertemu secara kebetulan. 3 tahun lalu pun, kau kebetulan lewat saat menandatangani surat cerai dan mengajukan berkas penuntutan terhadapku. Begitu cepat hingga aku tak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi, cibirku, menatap lurus ke matanya. Hatiku terasa hangus. Kupikir, melihatku keluar dari penjara secara kebetulan juga tidak ada bedanya. Bramantyo sedikit mengernyitkan dahi, tetapi tidak membantah. Dia adalah pengacara terbaik yang pandai menahan emosi. Setelah hening beberapa detik, dia berkata seolah sedang membacakan pengumuman. Aku akan menikah tanggal 15 bulan depan. Ibuku ingin mengirimkan undangan padamu, tapi beliau ragu. Kupikir, karena kita pernah menjadi suami istri, alangkah baiknya jika kau bisa datang kalau ada waktu. Aku mendengar sesuatu retak di dalam kepalaku. Bukan karena fakta bahwa dia akan menikah. Berita itu sudah sering kudengar dari media massa dan media sosial. Namun, sikapnya yang begitu tenang menyampaikan berita pernikahan kepada mantan istrinya yang baru saja melepas seragam narapidana, membuat hatiku sakit seolah diremas dengan kuat. Siapa mempelai wanitanya? Tanyaku. Meskipun hatiku sudah samar-samar menebaknya. Bramantyo sedikit menghindari tatapanku, lalu dengan suara yang jelas, dia mengucapkan nama itu kata demi kata. Rania. Kau mengenalnya dengan baik, Aulia. Aku tertawa. Suara tawa yang kasar dan terputus-putus, seolah keluar dari tenggorokan yang robek. Rania. Orang yang menangis terseduh-seduh saat aku menikah, mengucapkan selamat. Orang yang berteriak, Mbak Aulia, kita akan bersama selamanya, sambil makan camilan tengah malam bersamaku. Asistenku, tangan kananku dalam setiap kasus besar. Satu-satunya orang yang tahu seluruh seluk-beluk kasus itu, dan orang pertama yang menyerahkan bukti paling memberatkan untukku. Sekarang, dia menjadi mempelai wanita mantan suamiku, mengenakan kerudung putih dan berdiri di bawah sorotan lampu yang gemerlap. Aku punya banyak waktu, ucapku perlahan, kata demi kata, seperti batu yang jatuh di lantai yang dingin. Aku pasti akan datang. Emosi yang rumit melintas di mata Bramantyo. Aku tidak tahu apakah itu kelegaan, rasa bersalah, atau hanya ekspresi formalitas. Dia mengangguk dan berkata pelan, kalau begitu, sampai jumpa, lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Punggungnya tegap dan gagah, seperti hari pertama dia berdiri di pengadilan. Dulu, aku sering menatapnya dari bawah dengan penuh kekaguman. Angin kembali berhembus, menerbangkan rintik hujan. Aku berdiri lama di tangga gedung pengadilan, sampai para wartawan bubar dan tanganku yang memegang kotak kardus terasa pegal. 3 tahun lalu, aku naif percaya bahwa jika aku tidak bersalah, keadilan akan berpihak padaku dengan sendirinya. 3 tahun kemudian, aku sadar, kebenaran tidak selalu terungkap, dan keadilan terkadang hanyalah dalih indah yang digunakan oleh mereka yang berkuasa agar tangan mereka tidak kotor. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, ibuku memelukku erat-erat sambil menangis dan mengomel. Kau harus cepat memulai hidup baru. Kau harus kembali ke puncak, kau harus segera kembali menjadi pengacara selagi namamu masih dikenal. Aku hanya memeluk ibuku, mendengar detak jantungku sendiri di dalam dada yang terasa kosong. Berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap, aku membuka ponselku, jariku berhenti lama di atas nama Bramantyo Wijoyo di daftar kontak. Akhirnya, aku menekan tombol panggil. Dia menjawab dengan cepat. Suaranya dingin seperti di ruang sidang.
Ya. Aulia. Ada apa? Ada begitu banyak hal yang ingin kutanyakan padanya. Kenapa kau mengabaikanku hari itu? Kenapa kau percaya pada ucapan Rania? Kenapa selama 3 tahun kau tidak pernah sekalipun datang menjengukku? Namun, semua pertanyaan itu berubah menjadi satu kalimat konyol di ujung lidahku. Selamat atas pernikahanmu. Hening sejenak di seberang sana, lalu dia menjawab dengan sangat sopan, terima kasih. Tepat pada saat itu, aku mendengar suara tawa jernih yang kurasa tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Mas Bram? Teleponnya belum selesai? Restoran sudah menunggu konfirmasi jumlah tamu. Leho, itu suara Rania. Gadis yang dulu memanggilku Mbak itu, kini memanggil mantan suamiku Mas Bram, dengan suara yang penuh kebahagiaan. Mbak Aulia, harus datang ya? Nanti undangannya kukirim terpisah, kata Rania ke ponsel dengan suara semanis madu. Iya, jawabku dengan tenggorokan kering. Aku pasti akan datang. Aku menutup telepon dan membiarkan air mata membasahi bantalku. Sampai saat itu, kupikir yang ingin kubawa ke pernikahan itu hanyalah senyum damai seseorang yang telah merelakan segalanya dan sisa-sisa harga diri terakhir. Aku belum tahu bahwa hadiah tipis di tanganku nanti memiliki kekuatan untuk membuat Rania gemetar ketakutan dan mengguncang dunia tempat dia dan Bramanco berdiri. Aku masuk ke dalam aula pernikahan saat pesta sedang mencapai puncaknya. Musik megah menggema dari langit-langit yang tinggi, dan cahaya lampu kristal berkilauan seperti ribuan manik-manik kaca yang tumpah. Setiap meja penuh dengan tamu, dan aroma bunga lili bercampur parfum menciptakan udara yang glamor namun menyesakkan. Namun, aku melangkah sangat perlahan, selangkah demi selangkah, seolah ruang mewah itu tidak ada hubungannya denganku. Bramantio dan Rania sedang berfoto bersama keluarga di atas panggung di bawah lengkungan yang dihiasi bunga merah. Ibu Bramantio mengenakan kebaya sutra berwarna giok yang indah, tersenyum cerah seolah menantu bernama Aulia Saraswati tidak pernah ada. Tatapan sayangnya pada Rania adalah sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan padaku, bahkan di hari pernikahanku 3 tahun lalu. Aku berdiri beberapa meter dari panggung. Cukup dekat untuk melihat setiap kontur wajah mereka dengan jelas. Rania memancarkan kecantikan yang dingin dan angkuh. Rambut disanggul tinggi, kulit seputih susu, dan ujung mata yang melengkung indah setiap kali tersenyum. Namun, bukan penampilannya yang membuat tulang punggungku merinding, melainkan sikapnya yang begitu percaya diri, seolah sudah menjadi haknya, saat menggandeng lengan Bramantio. Rasa memiliki yang pernah sepenuhnya menjadi milikku. Seorang staf mendekat dan bertanya dengan sopan. Datang sendiri, Bu? Mari saya antarkan ke tempat duduk. Aku hanya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Aku akan di sini sebentar. Pandanganku terpaku pada kedua orang di atas panggung. Di tengah sorak-sorai para tamu, MC mengumumkan bahwa acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari kerabat terdekat kedua mempelai. Kerabat terdekat, jika ini 3 tahun yang lalu, akulah yang pertama kali akan naik ke atas panggung. Namun sekarang, suara MC terdengar jelas menggema. Kami persilakan naik ke atas panggung, Ibu Aulia Saraswati, yang merupakan rekan sekaligus memiliki ikatan istimewa dengan kedua mempelai. Semua mata di dalam aula serentak tertuju padaku. Seperti sorotan lampu yang menyorot seorang terdakwa di tengah alun-alun. Beberapa orang ternganga seolah melihat hantu yang bangkit dari putusan pengadilan masa lalu. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan. Astaga, itu kan pengacara Aulia, yang 3 tahun lalu dipenjara karena dituduh. Kukira dia tidak akan keluar dari penjara. Beraninya dia datang ke sini? Mempelainya juga hebat sekali ya. Tapi aku tidak peduli. Aku menegakkan punggungku, merapikan penampilanku, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju panggung. Langkahku tidak goyah sedikit pun, seolah berjalan di atas permukaan danau yang tenang. Saat aku mendekat, Rania tersenyum. Senyum yang begitu sempurna hingga aku sendiri tidak bisa membedakan apakah dia tulus bahagia atau sedang memakai topeng. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara semanis madu, Mbak Aulia, aku tidak menyangka Mbak akan benar-benar datang. Aku menatap tangannya. Tangan yang sama yang memegang tanganku pada hari aku ditangkap di kantor, sambil berkata, Mbak, jangan khawatir. Aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan Mbak tidak bersalah. Tangan yang sama yang menandatangani surat pernyataan yang memberikan bukti penting yang memberatkanku.
Aku tersenyum tipis. Tentu. Aku datang untuk mengucapkan selamat pada kalian berdua. Bramantyo, yang berdiri di samping Rania, menatapku. Tatapannya sedikit menggelap, tetapi dia segera kembali tenang seperti biasa. Profesi pengacara telah membuatnya menjadi ahli dalam menyembunyikan emosi. MC memberikan mikrofon kepadaku. Saat aku memegangnya, hawa dingin merambat dari telapak tangan hingga ke lenganku, tetapi suaraku terdengar sangat tenang. Hari ini, di hari bahagia kalian berdua, saya datang ke sini untuk tulus memberikan restu. Suasana di antara para tamu menjadi begitu hening hingga suara kecil dentingan gelas pun terdengar. Aku menatap Bramantyo. Mas Bramantyo, kuharap kau menemukan kebahagiaan yang kau inginkan. 3 tahun lalu, kita berdua terpaksa berpisah dari hidupmu dalam situasi yang tidak kita inginkan. Melihatmu tampak tenang hari ini, aku pun turut bahagia. Lalu aku mengalihkan pandanganku ke Rania. Tatapanku menjadi dalam. Rania, kau adalah adik yang kusayangi seperti adik kandungku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan akan datang hari di mana kau mengenakan gaun pengantin di atas panggung, dan aku menatapmu dari bawah. Tapi sepertinya takdir memang suka mempermainkan kita seperti ini. Rania sedikit menggigit bibirnya. Tatapannya sempat goyah, tetapi dia segera kembali tenang. Aku tahu dia takut. Dia tahu aku bukan orang yang akan diam saja diperlakukan seperti itu, tetapi dia tidak bisa membayangkan apa yang akan kulakukan. Aku mengangkat amplop tipis itu. Seluruh aula menahan napas. Aku sudah menyiapkan satu hadiah pernikahan untuk kalian berdua. Aku menyerahkan amplop itu kepada Rania. Dia menerimanya dengan tangan yang gemetar sangat halus, hanya bisa dirasakan oleh orang yang berdiri sedekat diriku. Bramantyo menatap amplop itu dengan tatapan tajam, seolah merasakan firasat buruk. Saat Rania membuka amplop itu, tangannya tiba-tiba berhenti. Matanya terbelalak, dan seluruh tubuhnya membeku. Di dalam amplop itu, terdapat salinan percakapan antara Rania dan seorang pria misterius 3 tahun lalu dalang yang menjebakku, pria yang ia panggil Bapak Ketua. Meskipun banyak jejak telah dihapus, isi pesan itu sudah cukup bagi orang secerdas Bramantyo untuk memahami masalahnya. Aku mendekat ke telinga Rania dan berbisik sangat pelan, tetapi cukup keras untuk didengar oleh para tamu di barisan depan. Aslinya masih ada sama Mbak. Hari ini cuma bawa salinannya. Jangan khawatir, kan sudah kubilang, aku datang untuk memberi selamat, bukan untuk merusak acaramu. Wajah Rania memucat, dan bibirnya bergetar hebat. Dia mundur selangkah seolah mencari pegangan terakhir, menggenggam erat tangan Bramantyo. Tapi tangan Bramantyo tetap kaku, tidak membalas genggamannya. Aku terus berbicara ke mikrofon. Suaraku tajam dan lambat seperti bilah pisau. Selama 3 tahun terakhir, kebenaran memang tersembunyi, tetapi pada akhirnya ia kembali ke tempatnya. Kuharap kalian berdua hidup jujur satu sama lain. Semoga apa yang pernah kau lakukan di masa lalu tidak akan menjadi sesuatu yang suatu hari nanti akan menyakitimu. Tidak ada yang sepenuhnya memahami makna mendalam dari kata-kataku, tetapi semua orang bisa merasakan ketajaman di dalamnya. Aku mengembalikan mikrofon kepada MC dan sedikit menundukkan kepala. Selamat berbahagia. Lalu aku berbalik dan turun dari panggung. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata menusuk punggungku seperti jarum, tapi aku tidak menoleh ke belakang. Langkahku terasa ringan, seolah baru saja meletakkan beban terberat dalam hidupku. Namun, baru setelah aku melangkah keluar dari pintu kaca raksasa aula, aku akhirnya bisa bernapas lega. Aku mengangkat kepala menatap langit malam. Di tengah gemerlap lampu kota, aku melihat bayanganku di pintu kaca, seorang wanita yang baru saja keluar dari neraka, berdiri di persimpangan jalan yang baru. Aku tahu betul bahwa kertas-kertas di dalam amplop itu hanyalah sebagian kecil dari bukti yang kukumpulkan. Kebenaran yang utuh masih ada di tanganku, dan aku tidak berniat mengungkapkannya hari ini. Mereka belum tahu bahwa cerita yang belum kukeluarkan masih jauh lebih banyak. Saat aku hendak meninggalkan gedung, ponsel di sakuku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku menatap layar, dan merasakan jantungku mendingin. Aku menekan tombol panggil. Halo, dengan siapa? Di seberang sana, terdengar suara pria yang rendah. Ibu Aulia Saraswati, kita perlu bertemu. Ada banyak hal tentang kasus 3 tahun lalu yang belum Anda ketahui. Aku berhenti di tengah tangga.
Jantungku mulai berdebar kencang. Tiba-tiba udara di sekitarku terasa berat. Pintu rahasia perlahan terbuka. Ponsel di tanganku terasa seperti kerikil panas. Suara pria di seberang sana terdengar rendah dan tenang, seolah menahan banyak kebenaran yang akan meledak. Aku berdiri di tangga hotel, di mana musik pernikahan masih terdengar berdentum. Di belakangku adalah dunia yang gemerlap, di depanku adalah angin malam yang dingin. Perasaan cemas yang dingin merayap di tulang punggungku. Anda mungkin tahu siapa saya, lanjut suaranya. Saya adalah asisten hukum pengacara Bramantyo Wijoyo. Aku menahan napas. Budi Santoso. Orang yang telah berada di sisi Bramantyo selama hampir 10 tahun. Orang yang hampir setiap hari kutemui saat aku bekerja di firma hukum itu. Dia selalu pendiam, tenang, dan mengerjakan tugasnya dengan sempurna, tetapi tidak pernah ikut campur dalam urusan pribadi siapapun. Namun, 3 tahun lalu, tepat pada saat tragediku terjadi, Budi tiba-tiba berhenti dari firma dan menghilang dari dunia hukum. Saat itu, kupikir dia hanya jenuh dengan pekerjaan ini, tapi sekarang, tampaknya semua tidak sesederhana itu. Kenapa Anda menelepon saya sekarang? Tanyaku, merasakan suaraku sedikit bergetar. Hening beberapa detik di seberang sana, lalu jawaban yang lambat terdengar. Karena saya tidak ingin Anda dibunuh. Aku membeku. Jantungku terasa seperti diremas. Aku menelan ludah yang terasa kering. Apa maksud Anda? Budi merendahkan suaranya seolah takut ada yang mendengar. Hanya dengan keberanian Anda muncul di pernikahan itu, seseorang sudah mulai mengawasi Anda. Orang itu bukan pengacara Bramantyo, bukan juga Rania. Dia adalah dalang di balik kasus 3 tahun lalu. Pria yang dipanggil Bapak Ketua oleh Rania. Saat mendengar 2 kata Bapak Ketua, ingatan akan sensasi dingin yang kurasakan saat Rania membuka amplop itu kembali muncul di kepalaku. Dia gemetar bukan hanya karena selembar kertas. Dia gemetar karena tahu pria itu masih mengawasi segalanya. Aku mengatur napas, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Apa yang ingin Anda lakukan dengan menemuiku? Saya punya bukti. Jika Anda melihat ini, Anda akan mengerti kenapa Anda harus masuk penjara 3 tahun lalu. Tapi saya tidak bisa membicarakannya di telepon. Keluarlah ke arah pintu darurat di belakang hotel, saya ada di sana. Telepon terputus tanpa memberiku kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Aku berdiri terpaku di tempat itu untuk sementara waktu. Angin malam berhembus dingin, mengibaskan ujung gaun hitamku. Dari dalam aula, terdengar suara MC yang bersemangat, suara orang bersulang, dan tawa yang bercampur aduk. Semua itu terasa seperti dunia lain yang sama sekali terpisah dariku. Baru saja aku berhasil merobek topeng sang mempelai wanita. Sekarang aku harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku melirik kembali ke dalam aula melalui jendela kaca raksasa. Bramantyo berdiri di samping kerabatnya, tapi wajahnya kaku, dan pandangannya terus-menerus mengarah ke pintu tempat aku menghilang. Aku tidak tahu apakah dia khawatir, marah, atau hanya penasaran apa lagi yang akan kulakukan. Dan Rania. Wajahnya pucat, dan kedua tangannya menggenggam amplop itu erat-erat seolah itu adalah bom yang bisa meledak kapan saja. Dia sepertinya baru saja menyadari bahwa aku tidak hanya mengetahui sebagian kecil dari kebenaran. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju bagian belakang hotel. Koridor panjang itu lebih gelap dari lobi utama, hanya diterangi oleh lampu putih yang dingin. Suara sepatu hak tinggiku menggema secara teratur, seperti jam yang menghitung mundur. Saat aku tiba di pintu darurat dan mendorong pintu besi yang berat, di luar adalah tempat parkir yang sepi dan angin sungai membawa hawa dingin. Seorang pria bersandar di sebuah mobil hitam. Budi Santoso. Dia masih bertubuh kurus, wajahnya pucat, di balik kacamata tebal. Hanya saja, dia terlihat jauh lebih tua dari 3 tahun lalu. Seperti orang yang telah melewati waktu yang jauh lebih berat dari yang kukira. Aku mendekatinya. Katakan. Apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu? Budi tidak langsung menjawab. Dia memberiku sebuah USB hitam kecil tanpa merek. Di sini ada data asli rekaman CCTV kantor firma hukum yang digunakan sebagai bukti penting yang memberatkanmu saat itu. Bukan versi yang sudah diedit untuk menjebakmu. Jantungku terasa jatuh. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Sebelum aku berhenti, aku tidak sengaja menemukan file aslinya di file backup otomatis sistem.
Tapi karena takut, aku hanya menyembunyikannya. Aku tahu kau tidak bersalah, tapi saat itu aku tidak punya keberanian untuk melawan orang di baliknya. Aku menatap lekat-lekat USB di tanganku. Benda yang kecil dan ringan, tetapi terasa seperti memuat seluruh beban dunia. Kenapa kau memberikannya sekarang? Budi menghela napas panjang. Matanya menunjukkan ketegangan yang ekstrem. Karena orang itu sekarang ingin menghapus jejaknya sepenuhnya. Hari ini kau telah membuat Rania ketakutan. Dan jika Rania merasa takut, dia akan mencari orang yang bisa melindunginya. Lalu pria itu tidak akan membiarkanmu hidup. Angin dingin menyapu leherku, membuat seluruh tubuhku merinding. Siapa orang itu? Tanyaku dengan suara tercekat. Budi menatapku lurus. Matanya penuh ketakutan. Orang yang pertama kali memberikan kasus merger dan akuisisi itu 3 tahun lalu. Orang yang selalu berdiri di depan dan di belakang pengacara Bramantio di setiap acara resmi. Orang yang memegang daftar semua klien VIP firma hukum. Napasku tercekat. Sebuah nama muncul di kepalaku seperti hantaman palu. Maksudmu? Pak Hartono? Budi mengangguk lemah. Benar. Dia yang merekayasa seluruh kasusmu. Dia menggunakan Rania untuk memasang perangkap dan membuat pengacara Bramantio menandatangani surat cerai, karena dia memegang sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh karier Bramantio. Jantungku terasa seperti diremas. Pak Hartono, mitra terbesar firma hukum kami, tokoh yang memiliki pengaruh kuat di dunia keuangan, orang yang pengetahuannya tentang hukum kukagumi dan hormati, ternyata adalah orang yang mendorongku ke neraka. Budi mendekat dan berkata dengan nada mendesak. Aulia, larilah, kau tidak tahu betapa berbahayanya dia. Dia tidak akan pernah membiarkan orang yang tahu fakta ini hidup. Kau sudah terlalu jauh masuk. Aku menggenggam USB di tanganku hingga buku-buku jariku memutih. Lari? Setelah 3 tahun tertindas, sekarang saat sebagian kebenaran terungkap? Tidak. Aku sudah pernah mati sekali di penjara, apalagi yang bisa hilang dariku sekarang? Aku berkata dengan suara sedingin baja. Aku tidak akan lari. Budi menatapku dengan mata ngeri. Kau gila. Aku harus memperbaiki semuanya. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua yang telah dia sembunyikan. Tapi kau tidak tahu betapa berbahayanya dia. Itulah sebabnya, potongku. Aku tidak bisa membiarkannya hidup tenang bahkan untuk 1 hari pun. Angin bertiup kencang, membuat gaunku berkibar. Budi mundur selangkah dengan tatapan cemas. Aulia, jika kau sudah memutuskan, aku akan membantumu. Tapi kita harus cepat. Dia pasti sudah mulai curiga. Aku mengangguk. Kau pergi dulu. Aku masih punya urusan? Budi bertanya dengan heran. Apa yang akan kau lakukan? Aku mengangkat kepala dan menatap gedung pernikahan di mana Bramanco dan Rania masih berdiri di bawah cahaya. Aku harus bertemu Bramanco. Bertemu untuk apa? Aku menggenggam USB itu, merasakan sensasi dinginnya, dan menjawab, aku harus bertanya tentang kebenaran yang tidak bisa ia katakan. Angin kembali berhembus kencang, seolah mendorongku ke dalam pertarungan yang tak terhindarkan. Aku kembali ke aula pernikahan dengan langkah ringan yang bahkan aku sendiri tidak mengerti kenapa aku bisa begitu tenang berjalan. USB pemberian Budi di tanganku terasa kecil, namun berat seperti sebuah vonis. Setiap langkah yang kuambil, kenangan 3 tahun lalu kembali muncul. Cahaya dingin ruang interogasi, suara palu hakim yang berat, tatapan sedingin es Bramantio, dan bahkan wajah Rania yang menyeringai saat melihatku di borgol. Semua kenangan itu seperti pecahan kaca yang menusuk dadaku. Saat aku membuka pintu kaca raksasa, suara musik pernikahan kembali menghantam telingaku. Ruangan yang mewah, bising, dan penuh kemunafikan. Tapi aku tidak berbaur di dalamnya. Aku berdiri diam di pintu masuk, mengamati sosok Bramantio yang sedang berbicara dengan beberapa kerabat. Dia masih terlihat sempurna. Bahu yang lebar, punggung yang tegap, postur seorang pria sukses. Melihatnya dari jauh, aku merasakan sedikit rasa sakit seperti jarum yang menusuk luka yang belum sembuh. Saat aku mendekat, dia berbalik. Pandangan kami bertemu, dan matanya sempat goyah sekejap. Itu adalah kebingungan yang berusaha ia sembunyikan. Rania berdiri di sampingnya, menatapku tajam. Wajahnya pucat,
seolah tidak pernah kembali normal sejak menerima amplop itu. Aku berhenti di depan mereka. Bramantyo yang pertama kali angkat bicara. Dengan suara rendah, "Aulia, kau masih di sini?" "Ya," jawabku dengan suara datar. "Ada yang ingin kubicarakan denganmu?" Rania segera menyela, memaksakan senyum. "Mbak Aulia, hari ini kan pernikahan kami. Kalau Mbak tidak enak badan, tidak apa-apa kalau mau pulang duluan." Aku menatapnya. Tatapanku sedingin udara di puncak gunung. "Urusanku tidak ada hubungannya denganmu." Bibir Rania bergetar dan dia terdiam. Bramantyo menatapnya, meletakkan tangan di bahunya seolah menenangkan. Gerakan itu sedikit membuat hatiku sesak, tapi aku tidak mundur. "Aku ingin bicara berdua saja dengan Mas Bramantyo," kataku. Bramantyo ragu-ragu. Rania memegang tangannya dengan putus asa. "Jangan pergi, Mas. Wanita ini, dari awal datang ke sini sudah ada niat terselubung." Aku tersenyum tipis. Ada niat terselubung atau tidak? Kurasa dia lebih tahu. Meskipun Rania menatapku seolah ingin memakanku, Bramantyo lah yang akhirnya melepaskan tangan Rania. Suaranya rendah tapi tegas. "Aku akan bicara sebentar dengan Aulia. Tunggu di sini." Rania ingin menentang, tapi melihat tatapan Bramantyo, dia terdiam. Dia tahu betul sifat Bramantyo. Sekali dia memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Bramantyo membawaku ke balkon di belakang aula. Cahaya kuning temaram menembus tirai tipis, dan angin malam dengan lembut mengibaskan rambutku. Kami berdiri terpisah sejauh jarak yang memungkinkan untuk menjaga etika minimum. Tidak ada yang berbicara, hanya suara musik dari aula yang terdengar semakin jauh. Akhirnya, aku memecah keheningan. "Kau masih menyimpan berkas kasusku?" Bramantyo mengerutkan kening. "Aulia, masalah itu sudah selesai. Kau tidak bersalah. Dan pengadilan sudah memutuskan begitu." Aku juga senang tentang itu. "Aku tidak bertanya tentang putusan," kataku. Menekankan setiap kata, aku bertanya tentang kebenaran. Tatapan Bramantyo menggelap. Dia merendahkan suaranya. "Kebenarannya adalah aku salah. Saat kau paling membutuhkanku, aku tidak ada di pihakmu. Tapi kau harus mengerti." "Jawab dengan jujur," potongku. 3 tahun lalu, kau menandatangani surat cerai dan mundur dari posisi pembelaku. Apakah itu karena kau percaya aku bersalah, atau karena kau diancam?" Bramantyo menatapku. Tatapannya bergetar seperti lilin di hadapan angin. "Aulia, ada beberapa hal yang lebih baik tidak digali lagi." "Kenapa?" tanyaku. Tenggorokanku tercekat. Takut aku akan tahu bagaimana kau mengkhianatiku? Atau takut pada orang di baliknya? Bramantyo tersentak. Wajahnya berubah. "Aulia, siapa yang memberitahumu?" Aku menemukan jawabannya sendiri. Aku membuka tas dan mengangkat USB itu. Dan ini bukti pertamanya. Bramantyo menatap USB itu seolah melihat bom yang akan meledak. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menarikku mendekat ke pagar balkon, seolah takut ada yang mendengar. "Kau tidak tahu apa-apa," katanya sambil mengertakkan gigi. "Ini bukan masalahmu sendiri." "Aku tahu," jawabku dingin. "Pak Hartono ada di belakangnya, dan dia memegang sesuatu yang membuatmu bungkam." Bramantyo membeku di tempat. Seluruh balkon menjadi sunyi senyap, hanya suara angin dan napasnya yang kasar yang terdengar. "Aku tahu aku mati dan hidup kembali selama 3 tahun terakhir," kataku. Suaraku bergetar, tapi tidak lemah. "Aku pikir kau mengkhianatiku karena percaya pada ucapan Rania. Kupikir kau begitu kejam. Tapi sekarang aku tahu. Kau diancam." Bramantyo memalingkan wajah. Kedua tangannya mencengkeram pagar begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara begitu rendah hingga aku harus menajamkan telinga untuk mendengarnya. "Pak Hartono punya bukti tentang kasus yang pernah kutangani di masa lalu. Jika dia membukanya, aku akan kehilangan segalanya, karierku, reputasiku, dan bahkan keluargaku." Aku tidak mengatakan apa-apa. Jawaban itu bukan yang ingin ku dengar, tapi sudah kuduga. "Tapi kau salah di sini," kataku, menatapnya dengan mata menuduh. "Kau mungkin bisa menukar kehormatanmu, tapi kau tidak punya hak untuk menukar hidupku."
Bramantyo menatapku kaget. Aku menghabiskan 3 tahun di penjara karena sesuatu yang harus kau lindungi. Kau bilang kau tidak bisa menyelamatkanku. Kau bilang kau diancam. Tahukah kau bahwa selama 3 tahun ini aku menunggu penjelasan darimu? Aulia? Suaranya penuh penderitaan. Maafkan aku. Aku tertawa. Tawa yang pahit seperti madu yang jatuh ke tanah dan membuat tenggorokanku tercekat. Kata maaf tidak akan mengembalikan 3 tahun hidupku. Bramantyo mendekat dan berkata dengan panik, USB itu, kau berikan pada siapa? Kau tahu betapa berbahayanya itu? Aku tahu. Kataku, menatap lurus ke matanya. Dan aku tidak takut lagi. Bramantyo memegang lenganku, begitu kuat hingga terasa sakit. Aulia, tinggalkan kota ini malam ini juga. Percayalah padaku untuk terakhir kalinya. Pak Hartono tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kasus itu. Semakin kau mendekati kebenaran, semakin kau dalam bahaya. Aku menepis tangannya. Kau mengkhawatirkanku? Atau takut aku akan menyeretmu juga? Bramantyo tidak bisa berkata apa-apa, hanya menelan ludah. Aku berbalik menuju pintu aula. Tapi sebelum pergi, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Bramantyo, kebenaran tidak akan mati. Sekalipun kau menguburnya dalam-dalam, aku akan menggalinya kembali. Aku menatap matanya dalam-dalam, seolah menorehkan peringatan. Pak Hartono, Rania, dan peranmu di dalamnya, aku akan mengungkap semuanya. Bramantyo berdiri kaku seperti batu. Aku melangkah pergi. Hatiku seberat batu, tapi kedua kakiku terasa lebih kokoh dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang harus kuhadapi malam itu, tapi sejak memegang USB itu, aku tahu tidak ada lagi jalan untuk mundur. Aku keluar dari aula pernikahan dengan perasaan campur aduk, seperti ratusan ombak yang bergejolak di dalam dada. Lobi masih dipenuhi cahaya kuning, dan dari dalam aula, suara MC masih menggema, tepuk tangan terdengar secara teratur, seolah badai yang baru saja terjadi tidak pernah ada, tapi aku tahu. Di balik tirai mewah itu, Bramantyo dan Rania tidak akan bisa lagi berdiri dengan tenang. Dan sejak saat itu, segalanya telah memasuki babak baru. Aku melintasi tempat parkir yang kosong dengan cepat, udara malam yang dingin menyentuh pipiku, membuat tubuhku sedikit gemetar. Begitu aku keluar dari gerbang utama hotel, kebisingan di belakangku perlahan mereda, hanya menyisakan suara angin dan mobil di jalanan. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tetapi hatiku masih seberat batu. USB di dalam tasku terasa seperti makhluk hidup yang perlahan-lahan menghangat. Setiap kali aku menyentuhnya, ucapan budi bahwa semakin aku mendekati kebenaran, semakin aku dalam bahaya, terngiang di benakku. Selama ini, aku menganggap diriku orang yang terbiasa menghadapi bahaya. Aku pernah berhadapan langsung dengan orang-orang berkuasa di pengadilan, membela terdakwa yang dicerca oleh seluruh masyarakat, dan menahan ratusan tatapan penuh kebencian. Tapi aku belum pernah merasakan jantungku sedingin ini. Karena kali ini bukan pertarungan di pengadilan. Aku berhadapan dengan keserakahan dan kekejaman manusia yang melampaui semua hukum. Saat aku menyalakan ponsel untuk memesan taksi, layar dipenuhi dengan panggilan tak terjawab. Semua dari nomor yang tidak dikenal. Aku berhenti sejenak. Sejak sore hingga sekarang, aku tidak memberitahu siapapun bahwa aku masih di hotel. Tapi siapa yang begitu cepat mengetahui nomorku? Bahkan sebelum aku sempat menelepon balik, ponselku berdering. Nomor asing, hanya deretan angka tanpa nama. Aku menatapnya selama beberapa detik, lalu menekan tombol panggil. Halo. Tidak ada jawaban, hanya suara napas yang kasar, seolah menahan amarah. Aku mengerutkan kening. Dengan siapa? Suara pria yang rendah dan kasar menjawab perlahan. Pengacara Aulia, keberanianmu sudah jauh lebih besar dari sebelumnya ya. Tulang punggungku terasa dingin. Suara ini? Aku pernah mendengarnya sekali. Sangat singkat dan acuh tak acuh di masa lalu. Saat dia datang ke kantor dan berbicara dengan Bramantyo, aku hanya mencatat di sampingnya. Itu adalah suara Pak Hartono. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia melanjutkan. Malam ini kau membuat keributan di pernikahan orang lain? Itu sudah cukup. Aku menggenggam ponsel di tanganku dengan erat. Saya tidak membuat keributan, saya hanya mengatakan kebenaran. Tidak.
Tekannya dengan suara setajam pisau. Kebenaran adalah sesuatu yang tidak berani kau sentuh. Aku mencibir. Pak Hartono, 3 tahun lalu Anda merenggut kebebasan, kehormatan, dan bahkan pernikahan saya. Sekarang, apalagi yang ingin Anda renggut? Kau salah paham, suaranya sedingin es yang bisa mengiris jantung. 3 tahun lalu, aku tidak ingin kau mati. Kalau begitu, kau tidak akan bisa bicara denganku di sini sekarang. Seluruh tubuhku merinding. Angin malam berhembus, tetapi tubuhku terasa panas seolah dilemparkan ke dalam api. Apa yang Anda inginkan? Tanyaku. Suaraku serak. Dia tidak berbelit-belit dan langsung menjawab, kembalikan apa yang baru saja kau ambil dari orangku. Aku berhenti sejenak. AWSB? Bagus? Cibirnya. Ternyata lebih pintar dari yang kukira. Serahkan itu padaku. Maka semua akan kuanggap tidak pernah terjadi. Jika tidak, hening sejenak di seberang sana, lalu terdengar tawa kering. Kalau begitu, kali ini kau tidak akan punya kesempatan untuk keluar dari penjara. Mungkin bahkan tidak akan sempat masuk penjara. Suara klik kecil saat dia memutus telepon. Tapi bagiku, itu terdengar seperti suara pintu tanpa jalan keluar yang ditutup. Aku berdiri di tengah jalan, jantungku berdebar kencang dan napasku terengah-engah. Di sekitarku, mobil-mobil berlalu lalang, pejalan kaki tertawa dan berbincang. Tidak ada yang tahu bahwa aku baru saja menerima ancaman terselubung, bahwa seseorang bisa menghapusku dari dunia ini. Tapi aku tidak gemetar. Aku tidak selemah malam saat aku diborgol dan diseret keluar dari kantor 3 tahun lalu. Kali ini, rasa takut terkubur di bawah amarah dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku naik taksi dan pulang ke rumah. Selama perjalanan, aku menggenggam USB di tanganku dengan erat. Setiap kali aku menekannya, tatapan Bramanco saat mendengar kata-kataku untuk mengungkap kebenaran kembali muncul. Itu bukan tatapan benci, bukan juga tatapan acuh tak acuh. Itu adalah tatapan seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Itu membuat tekadku semakin kuat. Sesampainya di rumah, ibuku langsung berlari menghampiriku. Aulia, kenapa kau pulang selarut ini? Ibu khawatir sekali. Aku menunduk dan memeluk ibuku. Aroma minyak gosok dari tubuhnya, napasnya yang hangat, semua itu melembutkan hatiku. Tapi aku tidak bisa memberitahunya apa yang sedang terjadi. Jangan khawatir, Bu. Aku hanya sedikit terlambat. Aku naik ke kamarku, mengunci pintu, dan duduk di meja. Tanganku sedikit gemetar saat aku mencolokkan USB ke komputer. Layar menyala, dan sebuah folder bernama CCTV asli muncul. Di dalamnya ada banyak file video. Tanggalnya cocok dengan waktu kejadian. Aku membuka salah satu file secara acak. Layar menunjukkan pemandangan kantor pada malam hari. Dalam video, aku sedang duduk di depan komputer, fokus memperbaiki dokumen. Tapi saat aku memutar video itu perlahan, aku menemukan sesuatu yang aneh. Seseorang lain, lebih kecil dariku, berambut panjang, mengenakan mantel krem, masuk diam-diam, melihat sekeliling, lalu mencolokkan sebuah USB ke komputerku. Rania. Tanganku menjadi dingin. Aku memutar video lebih lanjut. Dalam video yang diajukan sebagai bukti oleh pihak penyidik, hanya ada aku seorang. Bagian di mana Rania muncul telah dipotong seluruhnya. Tapi dalam video asli ini, semuanya terekam dengan jelas. Aku menumpukan tangan di meja. Air mata mengalir, tapi itu bukan air mata kelemahan, itu adalah air mata seseorang yang akhirnya melihat wujud pemilik pisau yang telah menusuknya selama 3 tahun terakhir muncul dari kegelapan. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata, dan menyalakan lampu meja. Cahaya putih dingin menyinari dokumen-dokumen yang berserakan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Bukan lari, tapi bertarung. Aku tidak akan membiarkan orang seperti Pak Hartono terus mengendalikan hidupku. Aku tidak akan membiarkan Rania hidup tenang dalam gaun pengantin putihnya. Aku tidak akan membiarkan Bramanco terus berdiri di garis batas antara ketakutan dan kebisuan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku membuka buku catatan dan mulai menulis kata pertama. Dan aku tahu. Malam ini, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku duduk di depan layar hingga jam menunjukkan pukul 3 pagi. Di dalam kamar yang gelap,
hanya cahaya lampu meja yang menerangi wajahku, dan bayangannya membentang panjang di dinding. Di luar jendela, embun malam turun seperti selimut tipis di atas atap. Ibuku sudah lama tertidur, dan seluruh lingkungan sunyi, tetapi pikiranku seperti labirin yang rumit. Semakin dalam aku mencoba mencari jalan keluar, semakin aku tersesat. Aku memutar ulang video itu puluhan kali. Setiap kali aku melihat Rania diam-diam masuk ke ruanganku, menundukkan kepala, melihat sekeliling, lalu mencolokkan USB kuning ke komputerku, jantungku terasa sesak, bukan karena sakit. Perasaan sakit sudah hilang selama 3 tahun masa tahanan. Itu karena aku sadar betapa salahnya aku mempercayai orang. Pada hari kejadian, Rania datang kepadaku dengan mata memerah dan memelukku. "Mbak, aku percaya Mbak tidak bersalah." Sekarang, kata-kata itu terasa seperti pisau tumpul yang kembali mengiris luka lama. Aku kembali ke adegan di mana Rania mencabut USB. Tepat pada saat itu, di sudut layar, muncul orang lain. Budi Santoso. Dia berdiri di balik pintu kaca yang terbuka, menyaksikan semuanya dengan mata ketakutan, dan dia tidak masuk untuk menghentikannya. Aku segera sadar. Selama 3 tahun terakhir, semua orang punya alasan untuk diam. Ketakutan adalah racun yang membunuh keberanian lebih cepat dari ancaman. Aku mematikan video dan bersandar di kursi. Seluruh tubuhku kaku. Aku ingin pingsan dan tidur untuk melupakan segalanya, tetapi di sisi lain, pikiranku begitu jernih hingga terasa dingin. Jangan istirahat, jangan menyerah. Ini bukan pertarungan emosi, tapi perang untuk bertahan hidup. Aku kembali menyalakan komputer dan mulai menulis baris demi baris. Bukti-bukti dalam USB. Pihak-pihak yang terlibat langsung, mereka yang tahu kebenaran tetapi diam, kejanggalan dalam catatan investigasi masa lalu, mengapa Bramantio harus melepaskan pembelaan, peran Pak Hartono, dalam kasus merger, dan akuisisi, dan tujuanku. Aku menulisnya perlahan dan hati-hati, seolah menyusun kembali kerangka sebuah kasus raksasa. Kasus di mana aku adalah korban sekaligus orang yang akan membawa kasus ini ke cahaya. Menjelang pukul 4 pagi, layar ponselku menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Jangan sentuh apa yang bukan milikmu. Peringatan terakhir." Aku tertawa kecil tanpa emosi, seolah mendengar cerita lucu. Apa yang bukan milikku? 3 tahun hidupku, bukankah itu milikku? Kebebasan, kehormatan, karier, bukankah itu milikku? Aku hanya mengirim satu baris balasan. "Mulai sekarang, sebaiknya kau takut padaku." Ponsel menjadi sunyi, tetapi hatiku tidak sedikit pun menjadi ringan. Aku tahu betul bahwa ketika orang kuat tidak membalas, itu bukan karena mereka menyerah, tetapi karena mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Saat aku meletakkan ponsel, aku mendengar suara kecil dari koridor. Aku langsung berdiri. Jantungku berdebar kencang. Bayangan seseorang melintas di celah pintu. Aku berlari dan membuka pintu, tetapi di koridor yang gelap hanya ada angin malam yang berhembus dari jendela di ujung koridor. Aku kembali ke kamar dan mengunci pintu dengan rapat. Bahaya tidak lagi jauh. Sudah sampai di depan pintu rumahku. Aku duduk di tempat tidur dan menyatukan kedua tangan. Perasaan campur aduk antara amarah, keyakinan, dan ketakutan melonjak. Ada rasa takut, tetapi tidak lagi cukup kuat untuk membuatku mundur. Tepat pada saat itu, notifikasi pesan kembali berbunyi. Kali ini dari Budi, sepertinya Pak Hartono sudah sadar. "Kita tidak punya banyak waktu. Besok pagi jam 7, kita bertemu di kafe yang dulu. Aku akan menunjukkan hal terpenting dalam kasus ini. Hal terpenting. Sesuatu yang begitu penting hingga harus bertemu segera di pagi pertama setelah malam yang kacau ini." Aku tidak langsung membalas. Aku menatap keluar jendela, langit perlahan berubah warna, seolah seseorang menorehkan sedikit warna kuning pucat di atas sutra abu-abu. Aku duduk diam untuk waktu yang lama, lalu sadar bahwa aku harus pergi. Pukul 7 pagi, aku tiba di kafe. Ini adalah tempat di mana Bramantio sering membawaku untuk membicarakan pekerjaan di masa lalu. Duduk di kursi pojok, melalui jendela kaca transparan, aku sering melihat sosok Bramantio yang memegang setumpuk dokumen, fokus dengan tatapan percaya diri. Sekarang, kenangan itu menjadi sesuatu yang memberatkan hati seperti handuk yang diperas airnya. Budi sudah datang. Penampilannya tidak serapi dulu, kemejanya kusut,
rambutnya acak-acakan, dan matanya cekung. Sepertinya dia juga tidak tidur semalam. Saat aku duduk, tanpa basa-basi, dia mengeluarkan amplop coklat dari sakunya. "Buka." Aku membukanya. Di dalamnya ada setumpuk kertas yang sudah usang dan ujungnya robek. Sebuah perjanjian. Bukan perjanjian merger dan akuisisi, bukan juga dokumen hukum, melainkan perjanjian pinjaman. Nama peminjamnya adalah Pak Hartono. Dan nama penjaminnya adalah Bramantyo Wijoyo. Aku menahan napas. Inilah alasan Bramantyo diancam. Budi berkata dengan suara sedih. Saat itu Pak Hartono terlibat dalam bisnis investasi ilegal. Mas Bramantyo tanpa sadar namanya tercantum di sebagian dokumen penjaminan. Saat kasusmu meledak, Pak Hartono menggunakan ini untuk menekan Mas Bramantyo. Aku menatap lekat-lekat perjanjian itu. Dadaku sesak. Aku pikir Bramantyo mengkhianatiku karena percaya aku bersalah. Kupikir dia memilih Rania. Kupikir dia telah melupakanku. Tapi kebenarannya adalah, dia juga terjebak dalam lumpur bersamaku. Atau lebih tepatnya, Pak Hartono mencekik leher kami berdua secara bersamaan dengan satu tali. Aku terdiam untuk waktu yang lama, lalu bertanya, "Apakah kau tidak takut memberikan ini padaku?" Budi menatap keluar jendela. Tatapannya lelah. "Tentu saja takut, tapi aku juga sudah lelah. Selama 3 tahun aku hidup seperti buronan. Jika kau bisa mengakhiri ini, aku akan membantumu." Aku menggenggam perjanjian itu erat-erat. Jari-jariku gemetar, tapi tatapanku tidak lagi kabur. "Terima kasih, Mas Budi." Dia mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu lagi saat ponselku bergetar. Aku melihat layar, sebuah pesan satu baris dari nomor tanpa nama muncul. "Aku baru saja melihatmu keluar rumah." Darahku terasa dingin. Segera, pesan kedua tiba. "Kembali dan periksa ibumu." Darahku serasa mendidih. Tanpa ragu sedetik pun, aku melompat dari kursi dan berlari keluar kafe. Udara pagi yang dingin menerpa wajahku, tapi aku tidak sempat merasakan sakit. Aku memanggil taksi dan berteriak dengan suara gemetar. "Tolong! Tolong cepat! Pak!" Jantungku berdebar seperti akan meledak. Angin di luar jendela menderu, dan hanya satu pikiran yang melintas di benakku. Mereka menyentuh ibuku. Begitu taksi berhenti di depan rumah, aku hampir menendang pintu dan melompat keluar. Jantungku berdetak kencang, dan napasku terengah-engah seperti orang yang baru saja lari maraton. Gang kecil yang familiar itu tiba-tiba terasa asing dan gelap. Meskipun matahari sudah terbit di atas atap, aku berlari ke pintu, tetapi tanganku begitu gemetar hingga aku bahkan tidak bisa memasukkan kunci dengan benar. Akhirnya, dengan menggunakan kedua tangan, aku baru berhasil membuka pintu. Pintu terbuka. "Ibu!" Panggilku keras, suaraku pecah. Tidak ada jawaban. Aku berlari masuk. Rumah itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Televisi mati, teko berada di atas kompor tetapi sudah dingin. Selendang yang biasa digantung ibuku di kursi juga masih ada. "Ibu!" Teriakku lebih keras, dengan suara gemetar yang tak terkendali. Aku berlari ke kamar ibu. Tempat tidurnya kosong, dan bantalnya masih memiliki bekas seperti orang yang baru saja bangun. Ponsel ibu juga tidak terlihat. Pada saat itu, kakiku lemas dan aku hampir jatuh, tapi aku bertahan dengan memegang erat kusen pintu. Saat dua pesan itu muncul di benakku, hawa dingin mengalir di tulang punggungku. "Aku baru saja melihatmu keluar rumah. Kembali dan periksa ibumu." Firasat terburuk yang paling kutakutkan telah menjadi kenyataan. Aku mencari ke seluruh rumah seperti orang gila. Dapur, kamar mandi, halaman kecil di belakang, dan bahkan gudang. Tidak ada di mana-mana. Ibuku tidak ada di manapun. Seluruh tubuhku gemetar, dan tenggorokanku kering hingga sakit untuk bernapas. Dan tepat saat aku hampir pingsan, ponselku berdering. Aku terkejut dan mengeluarkan ponsel. Tetapi tanganku begitu gemetar hingga aku hampir menjatuhkannya. Nomor tidak dikenal. Lagi-lagi nomor tidak dikenal. Aku segera menjawab telepon. "Halo, di mana ibuku?" Suara pria yang kasar, lambat, dan tanpa ampun terdengar. "Tenang, Aulia. Jika aku ingin terjadi sesuatu padanya, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bangun dari tempat tidur pagi ini." Aku tercekik oleh amarah.
Aku tanya sekali lagi, "Di mana ibuku?" Dia tertawa. Tawa dingin yang mengiris daging. "Di tempat yang aman? Setidaknya lebih aman darimu." Aku berjanji tidak akan menyentuh seujung rambut pun di tubuhnya. Aku berteriak dengan suara tercekat. "Aku tidak punya hobi menyakiti orang tua," katanya. "Aku hanya ingin memastikan kau bersikap baik." Seluruh tubuhku terasa terbakar. "Apa yang kau inginkan?" "Sangat sederhana," katanya. 3 jam dari sekarang, datang sendiri ke alamat yang kukirim dengan membawa USB. Jangan hubungi siapapun, jangan merekam, dan jangan lapor polisi." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Jika kau ingin melihat ibumu lagi, sebaiknya kau mendengarkanku." Seluruh indraku terasa mati rasa. Aku menggenggam ponsel hingga buku-buku jariku memutih. "Sentuh saja ibuku," kataku sambil mengertakkan gigi. "Aku akan membuatmu membayar harganya." Dia tertawa kecil. Suara seperti gesekan besi. "Aulia, menurutmu kau punya kemampuan untuk itu?" Sebelum aku sempat menjawab, dia memutus telepon. Suara klik kecil itu menusuk telingaku seperti pisau tajam. Aku berdiri terpaku di tengah rumah, 1 detik, 2 detik, dan 10 detik. Akhirnya, lututku lemas dan aku menumpukan tangan di lantai yang dingin. Belum pernah aku merasa begitu tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya aku didorong ke ujung jurang. Aku ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Selama 3 tahun di penjara di mana aku harus berhati-hati bahkan untuk bernapas, semua air mata telah mengering. Aku menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan membuka jendela lebar-lebar. Angin masuk. "Sadar. Jangan hancur. Ibu membutuhkanku." Aku pergi ke kamar mandi, menyalakan keran wastafel dengan kencang, dan memercikkan air dingin ke wajahku untuk menyadarkan diri. Aku mengangkat kepala dan menatap cermin, mataku merah, tetapi bersinar lebih tajam dari sebelumnya. Aku bergumam pada diriku sendiri, "Jangan takut. Jangan menangis. Demi ibu." Aku kembali ke kamar dan mengeluarkan USB dari tasku. Benda itu terletak kecil di telapak tanganku, tetapi terasa seperti menyimpan bom yang bisa meledak kapan saja. Aku memasukkannya ke saku dalam dan menutup resleting dengan rapat. Tepat pada saat itu, ponselku bergetar lagi. Saat aku melihat layar, itu adalah Budi. Aku hendak mematikannya, tetapi berhenti. Aku tidak bisa mengecualikannya dari masalah ini. Dia adalah satu-satunya orang selain aku yang tahu seluruh kebenaran. Aku menekan tombol panggil. "Aulia, aku baru saja mendengar beritanya. Kau harus hati-hati, jangan pernah menuruti permintaan mereka." "Mas Budi," potongku dengan suara rendah. "Ibuku hilang." Di seberang sana menjadi sunyi senyap, lalu Budi bertanya dengan panik. "Dia, ibumu?" "Aku tidak tahu," kataku dengan suara tercekat. "Tapi dia bilang dia menahan ibuku. Dia mengancamku untuk menyerahkan USB. Aulia, jangan pergi sendiri, dia berniat membunuhmu." "Aku tidak punya pilihan," jawabku sambil menggenggam ponsel. "Jika aku tidak pergi, ibuku akan mati." Budi menarik napas kasar. "Tapi jika kau pergi, kalian berdua akan mati." Aku memejamkan mata dan membukanya lagi. Tatapanku kembali dingin. "Aku tidak punya jalan lain." Budi terdiam, lalu seolah memeras harapan terakhir, dia berkata sangat pelan, "Jika kau harus pergi, biarkan aku mengikutimu dari belakang." Meskipun dia tidak bisa melihat, aku menggelengkan kepala. "Jika kau ketahuan, kita berdua akan mati. Aku akan pergi sendiri." "Tapi, Mas Budi," kataku dengan sangat jelas, "aku sudah kehilangan 3 tahun di penjara. Aku tidak bisa kehilangan ibuku juga." Di seberang sana terdengar suara meja dipukul keras, lalu suara putus asa Budi meledak. "Kalau begitu, setidaknya bawa ini." Aku mengerutkan kening. "Apa itu?" "Aplikasi pelacak lokasi," katanya dengan suara gemetar. "Jika terjadi sesuatu padamu, aku bisa tahu di mana kau berada." Aku terdiam sejenak. Ketika aku kembali membuka mulut, suaraku menjadi rendah dan kokoh. "Baik. Kirimkan padaku." Aku menerima tautan unduhan melalui pesan, menginstalnya, dan mengonfirmasinya.
Seluruh proses itu semakin memperjelas fakta bahwa pertempuran yang akan segera kumasuki bukan lagi masalah pemulihan nama baik. Itu telah menjadi pertarungan hidup dan mati. Sebelum keluar untuk terakhir kalinya, aku berhenti dan melihat sekeliling rumah kecil tempat aku dan ibuku tinggal selama lebih dari 20 tahun. Seolah-olah aku bisa merasakan napas lembut ibuku di setiap benda. Aku meletakkan tangan diam-diam di kusen pintu. "Ibu," bisikku. "Aku pasti akan menjemputmu." Aku keluar dari rumah dan mengunci pintu. Angin pagi itu dingin seperti sebuah peringatan, tapi aku tidak mundur. Karena orang yang paling kucintai berada di tangan orang yang paling kejam, hari ini, aku akan berjalan langsung ke sarang serigala. Saat aku meninggalkan rumah, jam baru saja menunjukkan pukul 8, sinar matahari pagi menerangi gang kecil itu, tetapi bagiku, langit hari ini lebih gelap dari sebelumnya. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas tali yang ditarik kencang. Sedikit saja terpeleset, segalanya akan putus. Aku membuka pesan terakhir yang dia kirim. Sebuah gudang terbengkalai di kawasan peti kemas Tanjung Priok. Aku menatap satu baris alamat itu untuk waktu yang lama, seolah mencoba membaca jebakan yang tersembunyi di balik huruf-hurufnya. Tapi entah itu jebakan atau jalan menuju kematian, aku tahu aku harus pergi. Ibuku ada di suatu tempat, terikat di ujung tali yang dia pegang. Aku memanggil taksi. Setelah masuk ke mobil, aku diam-diam menyalakan perekam suara dan memakai earphone. Bukan untuk melawan, tetapi untuk berjaga-jaga. Aku membagikan lokasiku kepadanya melalui aplikasi yang dipasang Budi. Aku tidak berharap dia akan muncul. Aku hanya berharap jika aku tiba-tiba menghilang, seseorang akan tahu. Taksi memasuki jalan panjang menuju kawasan gudang. Kedua sisi jalan tandus seperti tanah yang terlupakan. Peti kemas yang ditumpuk tinggi tampak seperti balok beton raksasa yang sunyi, tanpa suara manusia atau mesin, hanya bau besi berkarat dan angin yang membawa debu. Saat mobil berhenti, aku menarik napas dalam-dalam. "Sudah sampai, Bu," kata sopir sambil menoleh padaku. Aku mengangguk, membayar, dan turun dari mobil. Angin di sini anehnya dingin. Seperti napas seseorang yang mengawasiku dari kegelapan. Aku merapatkan kerah bajuku dan berjalan perlahan ke tempat yang tertera di alamat. Pintu masuk gudang adalah gerbang besi tinggi yang catnya sudah terkelupas dan ada bekas hangus di beberapa tempat. Di lantai depan pintu, ada jejak ban baru yang jelas. Aku tahu tidak ada lagi jalan untuk mundur. Aku mengetuk pintu. Suara besi yang dingin menggema. Sesaat kemudian, pintu terbuka sangat sedikit, dan di dalamnya gelap seperti ter. Seorang pria keluar. Bukan Pak Hartono. Pria berbadan besar dengan kepala plontos dan tatapan setajam pisau. Dia memandangku dari atas ke bawah, lalu mencibir. "Datang sendiri ya?" "Aku datang sesuai permintaanmu," kataku, menjaga suaraku tetap tenang. "Di mana ibuku?" Pria itu tidak menjawab, hanya mengangguk seolah menyuruhku masuk, lalu berbalik. Aku mengikutinya. Saat pintu ditutup di belakangku, suara benturan besi terdengar seperti suara gerendel takdir. Di dalam gudang, meskipun matahari sudah terbit, terasa dingin, cahaya yang masuk melalui celah tinggi menyinari lantai seperti bilah pisau panjang. Di tengah gudang, ada sebuah meja kayu tua, dan di belakangnya seorang pria duduk menunggu. Bahkan sebelum aku melihat wajahnya dengan jelas, aku sudah tahu siapa dia. Bahu yang sedikit membungkuk, tubuh gemuk, cincin emas besar di jarinya, penampilan luar yang tampak tenang tetapi tatapan sedingin ular berbisa. "Pak Hartono." Aku berdiri beberapa langkah darinya. Tanpa menundukkan kepala, tanpa gentar. "Apa yang Anda inginkan?" tanyaku. Dia menyandarkan sikunya di meja dan berkata dengan suara datar, "Aku ingin USB-nya. Aku ingin ibuku," balasku. Pak Hartono tertawa ringan, tawa tanpa sedikit pun kehangatan. Kedua permintaan itu masuk akal. Tapi hanya ada satu yang bisa kau pilih duluan. Aku mengepalkan tangan. "Tunjukkan ibuku dulu." "Baiklah," katanya perlahan. "Jika kau mau bekerja sama." Dia menjentikan jarinya, dan pria pelontos itu pergi ke pintu gudang sebelah. Sesaat kemudian, terdengar suara kaki diseret, dan jantungku terasa jatuh. Aku hendak berlari, tetapi berhenti. Pria itu hanya menyeret sebuah kursi kosong. Pak Hartono tertawa kecil.
Apakah aku terlihat sebodoh itu sampai membawa orang terpentingmu ke sini? Aku terhuyung. Rasa putus asa menjadi ujung pisau tajam yang menusuk dadaku. Aku bahkan sulit untuk berdiri, tetapi aku berusaha keras agar tidak jatuh. Pak Hartono menyandarkan sikunya di meja dan berkata dengan suara tanpa ampun. Ibumu ada di tempat yang aman. Tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak terluka. Aku menggeretakkan gigi. Jika aku tidak menyerahkan USB-nya, dia mengangkat bahu. Kalau begitu, orang yang menjaganya mungkin lupa memberikan obatnya, atau lupa membuka pintu, atau mungkin seseorang tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Napasku tercekat. Kau iblis, kataku sambil mengertakkan gigi. Pak Hartono tertawa seolah aku baru saja membuat lelucon. Benar, aku iblis. Tapi kau tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Aku berdiri diam, mencoba menenangkan diri. Amarahku mendidih seperti air di panci presto dan hampir meledak, tetapi aku harus menahannya demi ibu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku ingin memastikan ibuku masih hidup. Pak Hartono memiringkan kepala. Kau tidak percaya padaku? Tunjukkan buktinya. Kilatan minat muncul di matanya. Baiklah. Dia memberi isyarat. Dan pria pelontos itu mengeluarkan ponsel, menekan beberapa kali, lalu menunjukkan layarnya padaku. Video menyala. Yang pertama kulihat adalah sebuah ruangan kecil yang gelap. Seseorang duduk di kursi. Orang itu kurus, rambutnya memutih dan bahunya gemetar. Ibuku. Napasku terputus. Meskipun layarnya buram, aku bisa mengenali sosok ibuku. Aku mendekat ke layar. Ibu, apa kau mendengarku? Tidak ada jawaban. Sepertinya mulutnya disumpal atau tangannya diikat. Aku menoleh ke Pak Hartono. Mataku merah, aku akan menyerahkan USB-nya. Lepaskan ibuku. Pak Hartono bersandar di kursi dan melipat tangannya. Bagus. Letakkan USB-nya di atas meja. Aku merogoh saku dan mengeluarkan USB. Jari-jariku gemetar, tetapi aku berusaha tetap tenang. Aku meletakkannya di atas meja. Segera, pria itu mengambilnya dan memberikannya kepada Pak Hartono. Pak Hartono memutar-mutar USB di tangannya dengan tatapan penuh kemenangan. Bagus sekali. Aku sudah melakukannya, kataku, setiap kata keluar seperti kerikil yang pecah. Sekarang lepaskan ibuku. Pak Hartono menghela napas seolah aku mengganggunya. Tenang, semua akan. Tiba-tiba, ponsel di sakuku bergetar kuat. Saat aku melihat layar, itu adalah pesan dari Budi, lari. USB itu palsu yang kuberikan untuk mengelabui dia. Dia akan segera memeriksanya. Wajahku berubah. Pada saat yang sama, Pak Hartono menyerahkan USB itu kepada anak buahnya. Periksa. Jantungku berdebar kencang di dada. Beberapa detik lagi, semuanya akan meledak. Pria pelontos itu mencolokkan USB ke laptop di sebelahnya. Layar menyala. Aku menelan ludah yang kering. Seluruh ototku tegang. 10%. 20%. 30%. Jantungku berdebar seperti akan meledak. Pak Hartono melipat tangannya dan menatap layar dengan tatapan yang memprediksi kemenangan. 40%. 60%. Lalu, tulisan merah berkedip di layar. Data file tidak ditemukan. Aku mundur selangkah, jantungku terasa akan meledak. Pria pelontos itu berteriak, "Bos, tidak ada apa-apa. USB-nya kosong." Pak Hartono melompat berdiri dan berteriak, "Bajingan ini berani." Sebelum dia selesai berbicara, tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang, aku berlari. Aku berlari menuju pintu gudang. Suara langkah kakiku menghentak keras di lantai beton, dan di belakangku terdengar teriakan seperti lolongan anjing pemburu. Tangkap perempuan itu. Napasku terengah-engah dan jantungku berdebar seperti palu. Angin menerpa wajahku dengan dingin. Tepat saat aku hendak meraih pintu besi, sebuah tangan besar mencengkeram bahuku dari belakang. Aku ditarik ke belakang dengan keras, dan seluruh tubuhku terhempas ke lantai semen yang dingin. Rasanya begitu sakit hingga pandanganku menjadi gelap. Aku mendengar suara Pak Hartono. Suara yang tercekik oleh amarah. "Aulia, kau sekarang secara resmi telah menginjakan kaki di wilayah paling berbahaya." Aku menyipitkan mata dan berusaha bangkit dengan menumpukan lengan,
setetes darah dari dahiku jatuh ke lantai, tapi aku menatapnya lurus. Tanpa takut, tanpa mundur, tanpa gemetar, dengan semua amarah yang telah terpendam selama 3 tahun, aku berkata, "Kau memilih hari yang sangat tepat untuk menjadi musuhku." Wajah Pak Hartono berkerut karena marah. Dia berteriak. Seret dia ke dalam. Kegelapan kembali menyelimutiku. Tangan kasar mencengkeram lenganku. Tapi aku tahu aku belum kalah. Karena aku masih punya kartu truf terpenting yang belum kumainkan. Pria pelontos itu menyeretku kembali ke dalam gudang seperti karung. Bahuku sakit seperti akan terlepas. Dan kepalaku yang terbentur keras di lantai semen masih pusing. Darah yang mengalir dari pelipisku terasa panas hingga ke pipi, tetapi aku hampir tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa takut, tidak ada kepanikan, hanya satu emosi yang bergejolak di dalam diriku. Amarah. Amarah yang begitu kuat hingga membakar semua rasa takut. Dia menyeretku ke tengah gudang dan mendorongku hingga jatuh. Pak Hartono menatapku dari atas dengan mata seperti binatang buas. Dia menggenggam USB palsu yang diberikan Budi, memutar-mutarnya di tangan, lalu melemparkannya dengan keras ke lantai. Suara tajam benturan logam menggema, "Bajingan ini berani menusukku dari belakang." Suaranya menjadi rendah kata demi kata. Menahan amarah. "Mulai sekarang, jangan salahkan aku jika aku tidak punya ampun." Aku berusaha bangkit dengan menumpukan lengan. Darah mengalir ke mataku, membuat segalanya kabur, tetapi aku masih menatapnya lurus. "Ampun?" Cibirku, suaraku pecah karena amarah. 3 tahun lalu kau menghancurkan hidupku, dan hari ini kau menculik ibuku. Di mana ada ampun di situ? Pak Hartono mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke wajahku. Bau rokok dan parfum murah bercampur aduk, membuatku mual. Dia berkata perlahan. "Aulia, kau pikir kau bisa membalikkan keadaan hanya dengan satu USB? Kau salah mengira dirimu pintar. Kau hanyalah pion yang dibuang setelah permainan selesai." Aku berbisik dengan suara setajam jarum, kata demi kata. Permainan belum selesai, dan yang kalah bukan aku. Pak Hartono tertawa kering, tetapi tawa itu segera hilang saat ponselnya berdering. Dia melirik layar, dan tatapannya berubah seketika. Aku melihatnya dengan jelas, bukan ketakutan, melainkan kewaspadaan. Dia mundur beberapa langkah dan memberi isyarat kepada anak buahnya. "Ikat dia." Pria pelontos itu memutar lenganku ke belakang dan mengikatnya dengan tali. Kulitku lecet dan sakit, tetapi aku mengertakkan gigi agar tidak mengeluarkan satupun erangan. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan sekarang. Pak Hartono menempelkan ponsel ke telinganya. "Ya, saya." Aku mendengarkan dengan seksama. Meskipun dia berbicara sangat pelan, aku bisa menangkap beberapa kata. Lebih cepat dari perkiraan. "Akan saya urus, tanpa ada yang tahu." "Mengerti." Dia memutus telepon dan menoleh padaku. Tatapannya sama sekali berbeda dari saat pertama kali bertemu. Campuran antara jengkel dan gelisah, tidak ada lagi penampilan santai. Aku sadar ada sesuatu yang berubah, dan dia juga tahu bahwa aku menyadarinya. Aku menyipitkan mata. "Anda takut sekarang?" Pak Hartono menggeram. "Diam. Pasti ada hal lain yang harus Anda urus selain saya, kan?" Pak Hartono mendekat dan menamparku dengan keras. Aku terlempar ke samping, dan kursi kayu di sebelahku terguling. Pipiku terasa panas, tetapi aku tersenyum. "Jika Anda benar-benar mengendalikan segalanya, Anda tidak akan segemetar itu hanya karena satu panggilan telepon." Mata Pak Hartono menyipit dingin. Dia menoleh ke pria pelontos itu, seret dia ke ruangan belakang. Aku diseret ke sebuah ruangan kecil di ujung gudang. Bau lembab, besi berkarat, dan debu memenuhi udara. Pria pelontos itu mendorongku masuk dan membanting pintu. Terdengar suara kunci yang dikunci dari luar. Aku berdiri di dalam kegelapan selama beberapa detik, mencoba mengatur napas. Tanganku terikat di belakang, tetapi jari-jariku masih bisa bergerak. Aku menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, sadar. Setiap menit, setiap detik yang berlalu lebih berharga dari darah. Aku meraba-raba di dalam ruangan. Kegelapan begitu pekat hingga tidak ada yang terlihat selain beberapa garis cahaya yang masuk melalui celah bata. Aku mencondongkan tubuh dan mencoba mendorong pintu dengan bahu, tetapi pintu itu tidak bergerak sama sekali,
Aku duduk di lantai dan bersandar di dinding. Dahiku berdenyut. Tetapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Saat itu, ponsel di saku dalamku bergetar pelan. Aku berhenti, tanganku terikat, tetapi dengan memutar pergelangan tangan, aku berhasil mengeluarkan ponsel. Sebuah pesan dari Budi. Aulia, di mana kau? Sinyal lokasimu berhenti. Aku mengetik dengan susah payah, huruf demi huruf. Terkurung di gudang, diawasi. Aku mengirim pesan. Aku menatap layar dengan lekat. Jantungku berdebar kencang. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Dan ponsel bergetar lagi. Aku sudah sampai. Dengarkan baik-baik. Jangan kaget. Ada orang lain yang juga menuju ke sana. Aku mengerutkan kening. Siapa? Pesan datang dengan cepat. Pengacara Bramantio. Aku membeku. Bramantio. Dia datang? Aku menatap layar hingga huruf-huruf itu kabur di depan mataku. Perasaanku saat ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Campuran antara kaget, sakit, dan bahkan harapan yang sudah lama kupaksa padam. Pesan dari Budi berlanjut. AKU memberitahunya. Dia marah. Sangat marah. Dia sedang menuju ke sana secepat mungkin. Aku gemetar ringan. Bukan karena takut, tetapi karena rasa sakit yang berbeda, dia tidak meninggalkanku, tidak mengabaikanku seperti 3 tahun lalu. Kali ini dia datang untuk menyelamatkanku, tapi aku segera mengepalkan tangan. Jangan lemah sekarang, jangan bergantung pada siapapun. Aku berbisik pada diriku sendiri di dalam kegelapan, entah dia datang atau tidak, aku harus bertahan hidup. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang kasar dan tergesa-gesa dari luar. Suara sepatu pria pelontos, dan suara Pak Hartono. Periksa dia. Pastikan dia tidak kabur. Aku memejamkan mata. Jantungku terasa seperti diremas, pintu terbuka dengan kasar, dan cahaya masuk. Pria pelontos itu masuk dengan wajah kesal. Dia mendekatiku dan membungkuk untuk memeriksa tali yang mengikatku. Aku menyembunyikan napasku yang terengah-engah dan menatapnya tajam. Tepat pada saat dia membungkuk paling rendah, aku melompat dengan sekuat tenaga dan menandukkan kepalaku ke wajahnya. Terdengar suara keras, dan darah muncrat dari hidungnya. Dia terhuyung, aku berbalik dan menendang lututnya dengan keras. Dia menggeram seperti binatang dan membungkuk. Aku berlari menuju pintu, tetapi sebelum aku bisa keluar, sebuah tangan besar mencengkram kerah bajuku dan menarikku ke belakang. Aku terlempar ke lantai sekali lagi. Kepalaku pusing dan segalanya berputar. Dia memukul perutku, dan aku tercekik. Tapi aku melihat dengan jelas bahwa dia panik, kesakitan, dan tidak lagi tenang. Aku mundur ke arah dinding, berusaha bangkit. Pria pelontos itu berlari untuk menjambak rambutku. Tepat pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara sirene mobil polisi. Suara rem mendadak, teriakan orang-orang dari luar gudang, dan banyak suara langkah kaki. Pria pelontos itu membeku di tempat. Dia berteriak, "Bos, ada yang datang." Aku terhuyung-huyung, tetapi bangkit dengan menumpukan lengan. 1 detik kemudian, terdengar suara tembakan, 1, 2, 3 kali. Dan teriakan, "Pak Hartono, menyerah." Aku membeku. Jantungku berdebar kencang. Bramantio datang. Dan dia tidak datang sendiri. Dari luar pintu, terdengar suara keributan. Pak Hartono berteriak, anak buahnya berteriak, dan suara tembakan terus terdengar. Seluruh gudang bergetar, dan debu berjatuhan dari langit-langit. Saat pria pelontos itu berbalik untuk menyeretku, pintu ruangan terbuka dengan kasar dan seseorang melompat masuk. Cahaya di belakangnya menyinari wajahnya. Bramantio. Wajahnya kaku, kedua matanya merah menyala, kemejanya kusut, dan dasinya miring. Kedua tangannya gemetar halus karena marah. Dia melihatku yang berlumuran darah, tangan terikat, dan pipi yang tertampar. Pada saat itu, dunia seakan berhenti. "Aulia," suaranya tercekat. Aku berdiri menatapnya. Jantungku terasa akan meledak. Dia berlari dan memegang bahuku, lalu memotong tali dengan pisau kecil dari pinggangnya. "Sudah tidak apa-apa. Jangan takut. Aku di sini." Aku gemetar. Bukan karena sakit, tetapi karena setelah 3 tahun ditinggalkan, aku akhirnya mendengar kata-kata itu.
Di belakang Bramantyo, terdengar lagi suara tembakan, dan seseorang berteriak, "Pak Hartono kabur. Tangkap dia." Bramantyo menoleh padaku dengan wajah tegang. "Tetap di sini. Jangan keluar." Aku memegang tangannya. Dengan napas tercekat, aku berkata, "Bramantyo, hati-hati." Dia menatapku dalam-dalam. Di matanya, ada kekhawatiran tulus yang sangat ingin kulihat selama 3 tahun terakhir. Lalu dia melepaskan tanganku dan berlari keluar. Di dalam gudang yang gelap, suara tembakan terus terdengar. Aku berdiri dengan tangan gemetar, dadaku penuh kebingungan. Malam ini bukan sekadar drama penyelamatan, ini adalah saat di mana aku dan dia berhadapan dengan kebenaran yang terkubur selama 3 tahun, dan saat di mana Pak Hartono harus membayar semua yang telah dia lakukan. Suara tembakan yang menggema di dalam gudang yang gelap terasa seperti seseorang memukul dadaku langsung dengan palu. Setelah Bramantyo berlari keluar ruangan, ruang kecil di sekitarku dipenuhi bau mesiu, debu, dan kelembapan yang menyesakan. Aku bersandar di dinding. Tanganku yang terlalu lama terikat masih gemetar, tetapi jantungku berdebar kencang seiring dengan suara tembakan dari luar. Pak Hartono lari ke kiri. "Blokir. Ada yang jaga pintu depan." Dia bawa senjata api, teriakan-teriakan kacau terus terdengar. Aku memaksakan diri menelan benjolan di tenggorokanku dan mencoba menenangkan diri. Aku harus keluar dari ruangan ini. Aku harus menemukan ibu, menyelamatkan Bramantyo, dan mengakhiri semua ini. Aku bersandar di dinding, mengatur napas, lalu berlari keluar pintu. Pemandangan di luar membuatku pusing sejenak. Gudang itu berantakan, peti kemas penuh lubang peluru, dan cahaya yang masuk dari luar tampak seperti bilah pisau tajam. Beberapa pengawal pribadi yang disewa Bramantyo bersembunyi di balik kotak kargo, menodongkan senjata ke ujung gudang. Anak buah Pak Hartono membalas tembakan dari balik tumpukan kargo besar. Terdengar lagi suara tembakan, dan seorang pria bertubuh gemuk dengan pistol hitam di tangannya berlari cepat di antara kotak-kotak besi. Pak Hartono, meskipun terkepung dan terhuyung-huyung, wajahnya masih menunjukkan keganasan. Aku terengah-engah dan mengejarnya. Tepat pada saat itu, dari sebelah kanan, Bramantyo muncul dan mengangkat senjatanya. "Pak Hartono, berhenti." Pak Hartono berbalik dengan cepat. Kedua matanya merah karena keputusasaan seseorang yang akan kehilangan segalanya. Dia menodongkan senjatanya ke Bramantyo. Semua di dalam diriku seakan membeku. "Jangan!" teriakku. Bramantyo melompat ke samping, menghindari peluru yang meleset. Dia membalas tembakan, dan peluru itu mengenai peti kemas di belakang Pak Hartono. Pak Hartono berteriak, "Semua pengkhianat akan kubunuh." Dia dengan cepat mengarahkan senjatanya ke arahku. Aku membeku di tempat. Sesaat, kupikir aku tidak akan bisa menghindar, bahwa segalanya akan berakhir di sini. Tapi Bramantyo berlari dan mendorongku dengan keras ke samping. "Dor!" Peluru menyerempet bahu Bramantyo. Dan dia berlutut. "Bramantyo!" Aku berlari dan menopangnya. Pak Hartono memanfaatkan kesempatan itu untuk lari melalui pintu samping. Beberapa anak buahnya muncul dan menembak membabi buta untuk mengamankan jalan keluarnya. Peluru berdesingan dan debu beterbangan. Bramantyo mengertakkan gigi dan mencoba bangkit. "Aku tidak apa-apa," katanya, tetapi suaranya bergetar dan napasnya terengah-engah. Kemeja di bahunya basah oleh darah. "Kau tertembak. Kau harus duduk," kataku sambil menggenggam tangannya erat. "Tidak." Dia masih menatapku lurus dengan mata tajam. "Aku harus menangkap Pak Hartono, dia masih menahan ibumu." Kata-kata itu membuat jantungku terasa jatuh. Benar. Ibuku. Pak Hartono masih menahan ibuku. Aku buru-buru menyeka air mata dan memegang lengannya. "Jangan mengejarnya sendirian, biarkan orang lain yang melakukannya." Bramantyo menggelengkan kepala. "Tidak ada yang mengenalnya sebaik aku, dan aku berutang padamu. Aku harus mengakhiri ini dengan tanganku sendiri." Hatiku sakit. Pada saat itu, aku sadar bahwa Bramantyo bukan lagi pria dingin yang menandatangani surat cerai 3 tahun lalu. Dia tidak lagi berada di antara ketakutan dan kebisuan. Dia berdiri di atas garis penebusan dosa, mempertaruhkan nyawanya. "Dengarkan aku baik-baik," katanya sambil memegang tanganku. Darahnya membasahi jari-jariku. "Aku telah membuatmu menderita selama 3 tahun.
Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan ibumu juga. Sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, terdengar teriakan dari kejauhan. Dia lari ke arah sungai. Bramantyo memegang tanganku untuk terakhir kalinya dan berkata, "Tunggu." Lalu, meskipun darah mengalir dari lukanya, dia melompat berdiri dan berlari menuju pintu gudang. Aku ingin menahannya, ingin berteriak, tetapi kakiku terpaku di tanah. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh ke dalam sinar matahari pagi yang masuk melalui celah pintu. Aku menarik napas dalam-dalam dan berlari mengikutinya. Aku tidak bisa membiarkan Bramantyo pergi sendiri dalam situasi di mana Pak Hartono siap membunuh siapa saja. Saat aku berlari keluar gudang, angin kencang menerpa wajahku. Udara bercampur dengan bau air sungai yang dingin. Jauh di sepanjang tanggul sungai, terlihat siluet gemuk yang berlari terhuyung-huyung. Pak Hartono. Tidak jauh darinya, Bramantyo mengejarnya dengan pistol di tangan. Mereka berdua memasuki area tua yang dipenuhi peti kemas berkarat. Aku terengah-engah dan berusaha berlari lebih cepat. Saat aku mendekat, aku mendengar suara Bramantyo yang bercampur antara amarah dan rasa sakit. "Pak Hartono, berhenti." Ku bilang berhenti. Pak Hartono berbalik dengan wajah berkerut karena benci. "Kaulah yang akan berhenti. Kau dan perempuan jalang itu, kalian berdua pantas mati." Tepat saat aku mencapai sudut peti kemas, Pak Hartono mengangkat senjatanya. Tapi kali ini bukan ke arah Bramantyo, melainkan ke arahku. Aku hanya bisa mendengar napasku yang kasar. "Tidak!" teriak Bramantyo. "Aulia, menghindar," tapi sudah terlambat. "Dor!" Suara tembakan menggema. Aku memejamkan mata erat-erat, menunggu rasa sakit datang. Tapi tidak terjadi apa-apa, hanya suara napas kasar di depanku. Aku membuka mata dan melihat Bramantyo berdiri di depanku. Peluru itu mengenai punggungnya. Tubuhnya menegang, terhuyung, lalu jatuh ke dalam pelukanku. "Bramantyo." Aku memeluknya. Seluruh tubuhku gemetar. Darahnya membasahi tanganku. Hangat dan lengket. Pak Hartono berdiri beberapa meter jauhnya, terpaku dengan tatapan tidak percaya. Bramantyo telah menjadi tameng peluru untukku. Bramantyo terengah-engah lemah, tangannya yang gemetar mencari tanganku. Aku menggenggamnya erat. Air mata mengalir di pipiku. "Bramantyo, kau akan baik-baik saja. Kumohon. Kumohon." Dia tersenyum lemah, tapi lembut. "Aulia, maafkan aku." "Tidak. Jangan minta maaf lagi." Suaraku pecah karena tercekat. "Kau harus hidup, mengerti?" Dia berbisik, matanya perlahan kabur. "Kau harus menyelamatkan ibumu. Jangan menyerah. Aku selalu percaya padamu." Aku terus menggelengkan kepala, memeluknya erat seolah jika ku lepaskan, aku akan kehilangannya selamanya. Dari kejauhan terdengar teriakan. "Semua jangan bergerak. Pak Hartono, letakkan senjatamu." Pasukan polisi yang dipanggil Bramantyo telah tiba dan mengepungnya. Pak Hartono jatuh ke tanah, teriakannya tertelan oleh suara borgol. Tapi aku tidak menoleh. Aku hanya memeluk Bramantyo, menangis tersedu-sedu, hatiku terasa seperti dirobek-robek. "Bramantyo, sadarlah." Kau bahkan belum menjawabku. Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Di tengah pagi yang dingin, tatapan yang anehnya hangat. "Aku masih mencintaimu." Dan matanya tertutup. Aku meraung, memeluknya dengan lengan gemetar. Semua suara di sekitarku menjauh, hanya suara angin sungai yang dingin seperti bilah pisau yang terdengar. Aku menyandarkan kepalaku di dahinya. Air mataku jatuh di pipinya. "Bramantyo, aku juga tidak pernah sekalipun tidak mencintaimu." Tapi dia tidak bisa lagi mendengarnya. Dan di tengah isak tangisku yang tercekat, sebuah kesadaran yang menyakitkan melintas di benakku. Jika aku hancur sekarang, ibuku akan mati, dan kejahatan Pak Hartono tidak akan pernah terungkap selamanya. Aku menyeka air mata, dan meletakkan tangan Bramantyo yang telah mengangkatku kembali dari kegelapan selama 3 tahun di atas dadanya. Aku bersumpah. Aku pasti akan mendapatkan keadilan untuk kita berdua. Aku terduduk di tepi sungai, memeluk Bramantyo seolah sebagian jiwaku telah meninggalkan tubuhku. Angin yang menyapu pipiku membawa bau air sungai yang dingin dan bau mesiu yang masih tertinggal di udara. Semua kebisingan di sekitarku langkah kaki,
Teriakan orang-orang, suara borgol yang dipasangkan di pergelangan tangan Pak Hartono terdengar jauh, seolah terhalang oleh dinding kaca tebal. Aku hanya mendengar napas Bramantyo yang semakin lemah, lalu akhirnya berhenti. Aku meletakkan tangan di dadanya, mencari-cari detak jantung kecil yang mungkin masih tersisa. Tapi tidak ada. Hanya kehangatan sisa dari tubuhnya yang terasa. Kehangatan itu perlahan mendingin. Bramantyo. Bramantyo. Panggilku dengan suara tercekat. Kenapa kau memilih cara ini? Aku menyandarkan dahiku di dahinya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar lemah. Dan untuk pertama kalinya aku membiarkan diriku terluka hingga akhir. Tapi aku tidak bisa hancur terlalu lama. Seseorang meletakkan tangan di bahuku. Saat aku menoleh, itu adalah Budi. Wajahnya pucat, dan matanya merah. Aulia, katanya dengan suara tercekat. Dia berkorban untuk melindungimu. Jangan sia-siakan kematian ini. Aku menggigit bibir hingga berdarah. Kedua tanganku menggenggam erat kerah baju Bramantyo seolah ingin menahannya. Budi melanjutkan dengan suara penuh penderitaan. Pak Hartono sudah ditangkap, tapi ibumu belum ditemukan. Kata-kata itu seperti menyiramkan air dingin ke jantungku. Aku mengangkat kepala. Mataku penuh air mata, tetapi tatapanku setajam pisau. Mas Budi, bisikku. Kita harus menemukan ibuku sekarang juga. Sekarang juga. Dia mengangguk. Lokasi ponsel orang yang mengawasi ibumu sudah dilacak. Dia mematikan ponselnya, tapi catatan lokasi terakhirnya masih ada. Sekitar 2 kilometer dari sini, di dekat sebuah rumah kosong. Aku menyeka air mata dan untuk terakhir kalinya, mencium dahi Bramantyo dengan ringan. Aku berbisik, jangan khawatir. Aku akan hidup, aku akan mengungkap semuanya, dan aku akan membawa ibu pulang. Aku meletakkan tangannya di atas dadanya, mengusap kelopak matanya yang tertutup dengan lembut, lalu berdiri. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak berani, kupikir jika aku melihatnya sekali lagi, aku tidak akan bisa bangkit kembali. Saat aku dan Budi menuju lokasi sinyal terakhir, hari sudah sore, jalan menuju rumah kosong itu sempit dan berkelok-kelok. Pohon-pohon kurus membayangi jalan, dan udaranya lembab dan dingin seperti pertanda buruk. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu tua yang sudah reyot. Atapnya setengah runtuh, dan pintunya nyaris tidak tergantung di engselnya. Tidak ada suara manusia, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku masuk duluan, kata Budi sambil memegang sebatang pipa besi. Aku menggelengkan kepala. Tidak, kita masuk bersama. Dia mencoba menghentikanku. Tetapi setelah menatap mataku dalam-dalam, dia sadar aku tidak akan mundur. Dia menghela napas. Baiklah, tapi tetap di belakangku. Aku mengangguk ringan. Kami masuk. Di dalam rumah lebih dingin dari di luar. Angin menderu masuk melalui celah-celah dinding yang busuk, menciptakan suara rintihan yang menyeramkan. Lantainya penuh debu, kursi-kursi tua terbalik, dan kertas-kertas sobek berserakan. Semakin dalam kami masuk, kami melihat sebuah pintu kayu yang tertutup rapat. Jantungku terasa jatuh. Budi memberi isyarat agar aku mundur. Dia mendekat dan mendorong pintu. Pintu terbuka, dan di dalamnya adalah sebuah ruangan kecil yang gelap. Hanya ada satu lampu kuning redup yang menyala. Dan di tengah ruangan itu, ibuku duduk di kursi. Kedua tangannya terikat, mulutnya disumpal, dan rambutnya acak-acakan di atas bahu. Tubuhnya gemetar karena lelah. Ibu. Aku berlari dan hampir berlutut, memeluk ibuku. Air mataku jatuh di atas tangan kurusnya. Ibu baik-baik saja? Apa ada yang sakit? Ibuku menatapku. Matanya penuh air mata. Dia mengusapkan pipinya di bahuku, seolah mengatakan dia baik-baik saja, bahwa dia masih hidup. Budi melepaskan ikatan, dan selotip yang menyumpal mulutnya. Ibuku menarik napas panjang, lalu memelukku erat. Aulia, anakku. Ibu kira tidak akan bisa melihatmu lagi. Suara ibuku bergetar seperti akan putus. Aku membenamkan wajahku di bahu ibuku seperti anak kecil. Maafkan aku, Bu. Aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Ibu hanya takut kau kenapa-kenapa, kata ibuku sambil mengusap kepalaku dengan tangan gemetar. Orang itu bilang kalau kau tidak menyerahkan sesuatu,
dia tidak akan melepaskanmu. Aku menggenggam tangan ibuku erat. Bu, semuanya sudah berakhir. Kita pergi dari sini sekarang. Budi, yang berjaga di depan pintu, kembali dan berkata, kita harus pergi sebelum anak buah Pak Hartono kembali. Aku sudah menelepon polisi, mereka akan segera tiba. Aku menopang ibuku untuk berdiri. Ibuku begitu lemah hingga tidak bisa berjalan dengan baik, dan aku hampir menggendongnya. Saat kami keluar dari ruangan itu, kaki ibuku menyentuh lantai kayu dengan ringan, menciptakan suara kecil. Suara itu terasa lebih keras dari suara tembakan manapun yang kudengar tadi. Setiap langkah adalah bukti bahwa ibuku masih hidup dan ada di sini, dan aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh ibuku lagi. Kami membawa ibu keluar. Sinar matahari yang masuk begitu hangat hingga mataku terasa panas. Ibuku menatap langit, matanya masih menunjukkan ketakutan. Tetapi saat dia menggenggam tanganku erat, dia perlahan menjadi tenang. Aulia, bisik ibuku. Bramantyo, di mana dia? Aku berhenti. Aku membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ibuku menatapku dan menyadari seluruh tubuhku gemetar. Ibuku menangkup pipiku. Anakku, Bramantyo yang menyelamatkanmu, kan? Aku mengangguk ringan. Air mata pecah. Suara ibuku tercekat, dan matanya memerah. Nak, jangan membencinya. Dia melakukannya karena dia mencintaimu. Aku memeluk ibuku dan menangis tersedu-sedu. Aku tahu. Aku tahu. Bu, ibuku mengusap kepalaku. Suaranya bergetar. Pria yang bisa mengorbankan nyawanya untukmu. Itulah cinta sejati. Aku membiarkan air mata mengalir, membenamkan wajahku di bahu ibuku. Tapi aku tahu sekarang bukan saatnya untuk bersedih. Budi berkata dengan suara tegang. Kita harus segera pergi. Anak buah Pak Hartono mungkin akan kembali. Aku mengangguk dan menopang ibuku berjalan. Selangkah, dua langkah. Tepat saat kami mencapai ambang pintu, terdengar suara sangat kecil dari belakang kami. Budi berbalik dan mengangkat pipa besinya. Aku menahan napas dan menoleh. Di dalam kegelapan terdalam rumah itu, seseorang berdiri diam. Dia lebih tinggi dari Budi, mengenakan pakaian hitam, dan wajahnya tertutup. Tapi bukan penampilannya yang membuat tulang punggungku merinding, melainkan apa yang dia pegang di tangannya. Sebuah pistol. Dan dia mengarahkannya lurus ke arahku. Pria itu berdiri di dalam kegelapan. Pistol itu berkilau samar di bawah cahaya yang masuk melalui celah atap yang rusak. Aku mendengar dengan jelas ibuku terengah-engah di sampingku. Tangannya gemetar dan mencengkeram lenganku erat. Budi segera berdiri di depan kami berdua, memegang pipa besinya dengan kuat. Tapi aku tahu betul bahwa pipa besi tidak akan bisa mengalahkan pistol yang sudah terisi. Rumah kosong itu tiba-tiba menjadi sangat sempit dan menyesakkan. Bau kematian memenuhi udara. Angin yang masuk melalui celah dinding busuk mengibaskan rambutku. Aku berdiri diam, jantungku berdebar kencang, tapi mataku tidak lepas dari moncong pistol hitam itu. Pria itu mengeluarkan suara kasar. Aulia Saraswati, kau harus ikut denganku. Budi berdiri kokoh dan melangkah maju, suaranya tegang seperti senar gitar yang akan putus. Kau orangnya Pak Hartono? Pria itu tertawa kecil. Suara tawa itu membuat tulang punggungku merinding. Bukan hanya Pak Hartono. Aku adalah pembersih. Tugasku adalah melenyapkan semua saksi terakhir. Moncong pistol itu mengarah lurus ke arahku, tanpa sedikit pun goyah. Ibuku terhuyung, dan aku harus menopangnya dengan lenganku. Ibuku gemetar seperti orang demam. Aku mendengar ibuku berbisik di tenggorokanku, Aulia, jangan dekati dia. Aku menggenggam tangan ibuku erat dan berbisik, Ibu, jangan khawatir, tapi aku tahu jika aku tidak melakukan apa-apa, kami bertiga akan mati di sini. Budi menggeretakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, kau tidak akan bisa lari dari polisi. Mereka sedang dalam perjalanan. Pria itu tertawa menghina. Saat mereka tiba, mayat kalian sudah dingin. Aku menarik napas dalam-dalam. Tubuhku telah melalui penjara, malam-malam tanpa tidur, dan berbagai krisis kematian. Aku tahu kapan harus menangis, kapan harus lemah, tetapi aku juga tahu kapan harus membuka jalan untuk hidupku sendiri. Aku melangkah maju.
Budi berteriak pelan, "Aulia, jangan." Aku memberinya isyarat untuk diam. Aku berhadapan dengan pria itu. Tanpa berkedip. "Jika kau ingin membunuhku, jawab satu pertanyaan dulu." Pria itu berhenti sejenak, terkejut dengan ketenanganku. "Pertanyaan apa? Apa yang diakui Pak Hartono? Siapa yang ada di belakangnya?" Pria itu tertawa. "Sudah mau mati masih banyak maunya. Kau ingin mati dalam kebenaran?" "Aku ingin," kataku dengan suara sedingin es. Tatapan pria itu berkedip. Aku tahu aku telah menyentuh sesuatu yang tidak ingin dia bicarakan. "Apa urusanku dengan pengakuan Pak Hartono?" Geramnya kata demi kata. "Aku datang untuk memastikan dia tidak bisa mengaku apa-apa lagi." Aku terkejut. Itu berarti ada orang lain di balik semua ini, dan orang itu mencoba membungkam Pak Hartono. Saat aku membuka mulut untuk bertanya lebih lanjut, pria itu menarik pelatuknya. "Cukup sampai di sini." Terdengar suara klik kecil. Pada saat yang sama, ibuku dari belakang berlari memelukku. "Anakku," aku berteriak. "Ibu," tapi suara tembakan tidak terdengar. Sebaliknya, terdengar suara gedebuk keras dari belakang pria itu. Sebuah bayangan hitam dari pintu belakang rumah menyerang begitu cepat, kuat, dan tiba-tiba hingga aku tidak sempat mengenali siapa dia. Buk! Pistol terlepas dari tangan pria itu dan menggelinding di lantai. Dia terbentur keras di dinding, terhuyung, lalu jatuh terduduk. Budi berlari dan menginjak tangannya dengan keras agar tidak bisa mengambil pistol. Aku menarik ibuku ke arah dinding. Jantungku berdebar kencang. Saat bayangan yang baru saja menyerang itu masuk ke dalam cahaya, aku terengah-engah. Agus Setiawan, salah satu rekan paling terpercaya Bramantyo, yang kukira telah menghilang selama 3 tahun terakhir. Dia besar dan tegap, wajahnya tirus, tetapi tatapannya tajam. "Ibu Aulia, Anda baik-baik saja?" Agus berlari dan membantuku berdiri. Aku menangis. "Bagaimana Anda bisa tahu saya di sini?" Agus terengah-engah dan berkata dengan cepat. "Bramantyo menelepon saya sebelum masuk ke gudang. Dia bilang jika terjadi sesuatu padanya, yang pertama harus dicari adalah Ibu Aulia." Jantungku terasa seperti diremas. Bramantyo, bahkan di saat paling berbahaya, bahkan saat dia tahu dia bisa mati, yang pertama kali dia pikirkan adalah keselamatanku. Aku gemetar, tapi Agus memegang bahuku. "Tenang. Belum selesai." Pria yang jatuh itu belum sepenuhnya kehilangan perlawanannya. Dia melompat berdiri, merebut pipa besi Budi, dan mengayunkannya ke kepala Agus. Aku berteriak, "Mas Agus," tapi Agus segera menunduk untuk menghindar dan melancarkan tendangan kuat ke perut lawannya. Pria itu membungkuk ke depan, tetapi masih merangkak menuju pistol. "Jangan biarkan dia dapat pistolnya," teriak Budi. Aku tidak berpikir lagi. Aku tidak takut lagi. Aku berlari dan menendang pistol itu dengan keras sebelum dia bisa mencapainya. Pistol itu jatuh lurus ke dalam lubang di lantai kayu yang busuk. Pria itu berteriak dan mencoba mengikutinya, tetapi lantai yang busuk itu runtuh dan dia terpeleset. Agus menarik bajunya dan membantingnya ke lantai, dan Budi berlari untuk menahannya dengan kuat dan mengikat tangannya dengan tali dari sudut ruangan. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa menit, tetapi bagiku terasa seperti selamanya. Aku memeluk ibuku, terengah-engah, dan menangis. Ibuku gemetar. "Nak, ibu kira akan kehilanganmu." Aku memeluk ibuku erat. "Tidak, Bu. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari ibu lagi." Agus berdiri, menyeka keringat, dan menatapku dengan tatapan kasihan. "Ibu Aulia, dugaan Bramantyo benar. Ada seseorang di belakang Pak Hartono. Orang ini hanyalah pionnya." Jantungku sesak. "Siapa?" Agus menggelengkan kepala. Dia tidak mau mengaku. "Tapi yang pasti orang yang sangat tinggi. Orang yang ingin membunuh Pak Hartono dan Anda untuk menghapus jejak." Aku memejamkan mata selama beberapa detik. Dadaku naik turun. Jika orang itu telah memutuskan untuk membungkam Pak Hartono, maka semuanya baru saja dimulai. Saat itu, dari luar terdengar suara sirene, langkah kaki, dan teriakan orang-orang. "Polisi!" Semua menyerah. Agus menghela napas lega. Mereka datang. Ibuku bersandar lelah di bahuku, dan aku gemetar seperti akan jatuh. Tapi aku berdiri kokoh.
aku harus. Saat polisi masuk dan menyeret pria yang terikat itu keluar, seorang petugas mendekati aku dan ibuku. Ibu Aulia, kami diperintahkan untuk melindungi Anda, dan ada panggilan darurat dari rumah sakit. Aku membeku. Kakiku terasa lemas. Panggilan apa? Petugas itu menatapku dengan ragu, lalu berkata perlahan. Operasi Tuan Bramantyo Wijoyo baru saja selesai. Katanya, masih ada harapan. Aku merasa seperti seseorang menarikku dari jurang yang dalam. Aku tidak bisa bernapas. Tidak bisa berbicara, hanya memeluk ibuku erat dan menangis. Bramantyo hidup. Budi meletakkan tangan di bahuku dan meremasnya pelan. Jangan menyerah, Aulia. Dia menunggumu. Ibuku juga berkata dengan suara gemetar seperti angin. Pergilah. Nak, Bramantyo membutuhkanmu. Aku mengangguk lemah. Air mata mengalir di pipiku. Ya, aku akan segera ke sana. Aku menoleh dan menatap rumah yang membusuk, pria yang diborgol dan diseret pergi, dan langit dengan sinar matahari sore yang menembus awan kelabu. Aku tahu betul bahwa pertarunganku dengan Pak Hartono hanyalah permulaan, dan orang di belakangnya adalah lawan yang harus kuhadapi selanjutnya. Tapi saat ini, aku hanya punya satu tujuan. Aku harus menemuinya.